mendengarkan Zoom meeting Product Knowledge IT Raker, Bapak Ibu. Ya, bagi yang belum pernah hadir di acara ini, salam kenal. Saya Yona Adi Prasetya dari Kota Yogyakarta. Ya, saya mewakili pengundang Bapak Ibu sekalian akan berbagi info tentang IT Raker. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendapat info ini dari teman, dari saudara, ya. Dan malam hari ini saya akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana IT Raker ini akan bermanfaat sekali untuk kesehatan keluarga kita semua, ya. Bapak Ibu, eh, IT Raker ini adalah sebuah produk hasil teknologi yang menolong umat manusia. Ya, hari ini alat ini sudah dipakai di lebih dari 80 negara dan region. Masyarakat dunia menerima alat ini, keberadaan alat ini dengan sangat antusias. Ya, karena alat ini ternyata sangat bermanfaat, membuat orang bisa sehat tanpa obat, Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa sehat tanpa obat? Ya, karena IT Raker ini adalah wujud dari pergeseran teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia kita ini teknologi membuat banyak sekali game changer ya di dunia kita. Ya, game changer ini adalah perubahan besar yang mempengaruhi cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita. Kita ingat ada game changer di bidang telekomunikasi. Dulu telepon fixed line, ya telepon statis, sekarang bisa mobile phone, bisa menerima telepon, bisa menelpon di mana saja, ya. Itu suatu hal yang sangat berubah, ya, mengubah cara kita hidup, ya. Kemudian game changer juga terjadi di dunia transportasi hari ini. Ya, kita mulai melihat banyak sekali mobil-mobil bukan berbahan bakar minyak, tapi memakai listrik, Bapak Ibu. Ini nanti juga akan merubah cara kita hidup. Ya, nanti di tahun 2040 sudah tidak boleh lagi ada produsen mobil yang memproduksi mobil dengan bahan bakar minyak. Ya, dunia bergeser terus dari waktu ke waktu. Dan game changer juga terjadi di dunia kesehatan. Ya, Bapak Ibu, hari ini dunia kesehatan didominasi oleh pendekatan kimia, ya, kimia, obat. Obat artinya berbasiskan kimia. Tetapi ternyata game changer terjadi di dunia pengobatan. Kita bisa sehat tanpa obat. Kenapa? Karena bergeser, ya, teknologi membuat kita bisa berbasiskan fisika, ya, berbasiskan fisika bukan kimia, ya, berbasiskan gelombang. Jadi Bapak Ibu, seorang pakar fisika yang sangat terkenal, Albert Einstein, sekitar 80 tahun yang lalu sudah pernah memprediksi tentang masa depan obatan. Dia mengatakan bahwa future medicine will be the medicine of frequencies. Jadi obat di masa depan adalah obat menggunakan frekuensi gelombang, ya, bukan sekedar obat yang berbentuk pil, tablet yang isinya notabene adalah bahan kimia, tetapi obat berbasiskan frekuensi gelombang, dan itu artinya berbasiskan fisika, sehingga kita bisa sehat tanpa obat. Ya, dan apa yang diprediksi Albert Einstein hari ini, Bapak Ibu, menjadi kenyataan melalui adanya IT Raker di depan kita. Bapak Ibu, alat ini luar biasa, diterima oleh masyarakat dunia dalam waktu 3 tahun, tembus di 80 negara dan region lebih, karena inilah harapan umat manusia bisa sehat tanpa obat, terwujud melalui IT Raker. Alat ini memancarkan frekuensi gelombang terahertz, Bapak Ibu. Ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, nah, getaran yang merambat ini, ya, secara khusus teknologi gelombang terahertz, ya, yang dipancarkan oleh alat ini ternyata memiliki banyak sekali keistimewaan. Dan gelombang terahertz hari ini menjadi satu dari 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Karena gelombang terahertz ternyata dipakai di banyak bidang kehidupan. Telekomunikasi, ya, di Indonesia hari ini beralih ke 5G, tapi di China sudah beralih ke 6G. Di 6G kita menggunakan
Cina menggunakan gelombang terahertz yang kecepatannya nyaris 100 kali lebih cepat daripada 5G. Di bidang arkeologi, Bapak Ibu, naskah buku kuno yang kalau dibuka-buka, ya kertasnya sudah lapuk karena sudah ratusan tahun, ternyata bisa dibaca halaman demi halaman tanpa perlu dibuka-buka karena ada terahertz book scanner, ya. Kemudian di bidang keamanan publik, ya banyak bandara dulu menggunakan X-ray, sinar X. Tetapi hari ini semakin banyak bandara yang merubah teknologi X-ray-nya menjadi terahertz ray, sinar terahertz, karena gelombang terahertz bisa ternyata bisa membedakan unsur kimia dari setiap produk sebuah barang, ya, dengan sangat akurat. Di bidang militer, Bapak Ibu, pesawat siluman sangat ditakuti karena tak terdeteksi. Tapi hari ini ada radar terahertz di keberadaan pesawat siluman. Ya, di bidang kesehatan, Bapak Ibu, ada seorang profesor ahli biomedis Cina yang bernama Profesor Yang Wenjun, ya, yang berhasil mengaplikasikan teknologi gelombang terahertz dalam bidang kesehatan. Beliau adalah founder dan CEO dari The Shang Health Technology, perusahaan yang memproduksi alat Aithera Care ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, The Shang Health Technology adalah perusahaan yang memproduksi Aithera Care. Tetapi perusahaan yang mendistribusikan ke berbagai negara adalah Prive International. Perusahaan ini tidak kalah hebat, ya. Dia baru berdiri 1 Juni 2021, berarti baru sekitar 3 tahun. Tetapi ternyata mampu mendistribusikan Aithera Care ini di lebih dari 80 negara dan region, ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin saat ini berbagi info tentang 5 fitur unggulan daripada Aithera Care. Kenapa Aithera Care begitu luar biasa? Nah, fitur pertama dari alat ini adalah fitur aktivasi. Jadi ternyata gelombang terahertz ini mampu mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh manusia. Karena gelombang terahertz ini dialah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sama persis dengan frekuensi sel tubuh manusia. Ya, kita tahu gelombang elektromagnetik memiliki banyak jenis gelombang, mulai dari gelombang radio sampai gelombang sinar gamma. Ada gelombang radio, microwave, terahertz, infrared, visible, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, ada banyak jenisnya. Dan kenapa berbeda-beda namanya? Itu menunjukkan bahwa beda-beda frekuensi gelombangnya. Dan terahertz adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang sama manusia. Ya, karena sama frekuensinya maka itu aman untuk tubuh kita, ya. Dan itu sebabnya alat ini bisa dipergunakan di tiap rumah tangga karena aman penggunaannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ketika sama frekuensinya dengan sel tubuh kita, ya, maka gelombang terahertz ini akan beresonansi, ya, sekali lagi akan beresonansi dengan sel-sel tubuh kita. Apa itu resonansi? Bapak Ibu, kalau dulu mengambil IPA, jurusan IPA atau A1, pasti pernah melakukan praktikum menggunakan garpu tala. Ya. Jadi kalau ada 2 buah garpu tala beda frekuensi, maka ketika satu garpu tala digetarkan, yang lain cuek, tidak bergetar karena frekuensi. Tapi kalau 2 buah garpu tala sama frekuensinya, yang satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Mereka beresonansi. Dan ini contoh videonya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ketika sama frekuensinya. Yang satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Mereka beresonansi karena sama frekuensinya. Dan itulah yang terjadi dengan gelombang terahertz. Karena sama frekuensinya dengan sel tubuh manusia. Dari Aithera Care ini di-blow, disemburkan ke tubuh kita. Bapak Ibu perlu tahu, dalam 1 detik ada jutaan getaran masuk dalam tubuh kita, dan jutaan getaran itu akan beresonansi dengan sel-sel tubuh kita. Ya, tidak dicuekin oleh sel-sel tubuh kita, tapi mereka beresonansi. Apa yang terjadi dengan sel? Sel kita yang sudah sehat menjadi semakin sehat dan kuat.
Sel yang pasif dan tertidur disebut dormant cell akan bangunkan, diaktifkan. Ya, sel yang rusak akan diganti, diregenerasi dengan sel yang baru dengan cara yang lebih optimal. Dan yang sel abnormal seperti tumor, kanker akan disingkirkan karena beda frekuensi. Ya, karena beda frekuensi mereka akan disingkirkan. Ya, Bapak Ibu, alat ini luar biasa sekali. Ya, dia bisa membunuh sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Berbeda dengan kemoterapi yang ketika dilakukan maka sel sehat, sel yang jahat semua ikut bermasalah. Ya, tapi alat ini bisa membuat sehat. Ya, sel-sel yang sehat menjadi lebih sehat, sel yang abnormal akan disingkirkan. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sel di dalam tubuh manusia ada banyak sekali jumlahnya, sekitar 37 triliun sel. Ya, ada banyak sekali, dan sel-sel itu dalam tubuh kita akan bergerombol menjadi organ tubuh, Bapak Ibu. Ya, mulai dari jantung, ginjal, liver, paru, pankreas, dan sebagainya. Mereka adalah kumpulan sel. Nah, ketika organ itu kita blow, Bapak Ibu, misalnya pankreas, kita blow, ya, kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi pankreas. Ya, penderita diabetes, Bapak Ibu, ya, disebut mereka bermasalah. Mereka harus suntik insulin, harus minum obat setiap hari seumur hidup. Kenapa? Karena pankreas dari orang tersebut mengalami masalah. Pankreas yang bertanggung jawab tidak bisa menghasilkan sekresi insulin. Yang dilakukan oleh medis adalah obat, datangkan suntikan untuk menggantikan fungsi pankreas yang tidak bisa berjalan dengan baik. Pankreasnya tidak diapa-apa, tidak vitalisasi, ya. Itu harus minum obat suntik insulin sehari karena pankreasnya bermasalah. Tapi Bapak Ibu, ketika Aithera-Care hadir, Aithera-Care diblokan ke tubuh manusia, ya. Pankreas yang bermasalah diblow secara rutin. Yang terjadi adalah pankreas mengalami revitalisasi. Pankreas ternyata bisa kembali menghasilkan sekresi insulin sehingga kita bisa lepas obat dan suntikan. Ya, ini kabar baik, kabar gembira untuk para penderita diabetes. Ya, kadang orang sudah tertanam dalam pikirannya bahwa diabetes harus minum obat seumur hidup. Tapi kabar baik, kabar gembira bahwa ini bisa membuat kita obat dan suntikan karena mampu merevitalisasi fungsi pankreas. Ya, Bapak Ibu, fitur kedua dari alat ini adalah penetrasi. Jadi gelombang penetrasi ini ternyata bisa menembus tubuh manusia 20 hingga 30. Dia tembus sampai ke sumsum tulang, tembus sampai ke pembuluh darah kita. Dia akan meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita, meningkatkan qi atau aliran energi dalam tubuh kita. Dan dia mampu meningkatkan suhu tubuh manusia dan memperkuat kekebalan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, ada seorang naturopat bernama Uwe Karstad, dia penulis buku berjudul 37 derajat Celcius. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa rata-rata suhu tubuh manusia adalah 36 derajat. Ya, dan kita sering ya, ketika dulu zaman COVID, mau masuk ke mall, kita sering harus dicek. Dan rata-rata suhu kita seperti itu, 36 derajat Celcius. Dan kemudian ketika Uwe Kasset mengatakan, ketika suhu tubuh itu naik 1 derajat, ya, maka imunitas tubuh manusia akan naik 500%, 5 kali lipat. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini, Aithera-Care ini mampu meningkatkan suhu tubuh kita, mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Dan dia juga akan mampu mengaktifkan sumsum tulang dalam memproduksi stem cell, Bapak Ibu. Ya, ada seorang bernama Hippocrates. Beliau adalah bapak ilmu kedokteran dunia. Dalam hidupnya dia pernah memberikan sebuah statement seperti ini. Jika ada cara untuk memanaskan tulang atau sumsum tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ya,
Kenapa bisa diobati? Karena ketika dipanaskan sumsum tulang itu produksi sel akan melimpah, sehingga tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel. Ya, dan alat Etheracare ini mampu memanaskan sumsum tulang kita, bahkan memancarkan gelombang sama frekuensinya dengan sel. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, belum yang harus adalah di sumsum tulang belakang kita, ya, untuk mengaktifkan stem sel kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, peredaran darah yang bermasalah juga akan menjadi lancar kembali dengan raket. Kita tahu penyebab kematian ya terbanyak adalah stroke dan jantung koroner. Ini dua-duanya masalah pembuluh darah. Dan alat kita ini bisa penyumbatan itu. Ya, peredaran darah menjadi lancar, bahkan sumbatan pun bisa diatasi. Ada seorang teman bernama Ujiotang, beliau punya 8 sumbatan yang bermasalah. Ya, harus tindakan, dokter. Di kateter ternyata ada yang 80% tersumbat, 90% tersumbat, bahkan 100% tersumbat. Ada 8, kalau di bawah 70% cukup minum obat, ya. Tapi ini ada 8 yang bermasalah. Tapi beliau memutuskan untuk terapi menggunakan Etheracare. Dan apa yang terjadi dalam 3 bulan kemudian, ternyata semua sumbatan turun di bawah 50%. Ada yang sisa 20%, 30%, ya, dan akhirnya setelah kateter ulang, dokter mengatakan tidak perlu untuk melakukan tindakan. Ya, itu luar biasanya alat ini, Bapak. Ya. Oke. Sebentar. Oke, fitur yang ketiga adalah identifikasi. Tadi pertama aktivasi, kedua penetrasi, yang ketiga adalah identifikasi. Jadi Bapak Ibu, alat ini bisa membantu kita, memberitahu kita kalau ada masalah dalam tubuh kita. Khususnya jika ada masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Alat ini akan memberi sinyal kepada kita dengan cara rasa panas. Bagian tubuh yang tidak ada masalah ketika di-blow akan terasa hangat, Bapak Ibu. Tapi bagian tubuh yang ada penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal akan terasa panas. Ya, Bapak Ibu bisa ketika memiliki alat ini coba scan di area jantung. Kita ingin tahu apakah ada penyumbatan di area jantung. Ya, kalau hangat berarti aman. Tapi ada di satu titik rasa panas berarti di situ ada penyumbatan. Apa yang harus kita lakukan? Blow di area itu, ya, blow di area itu. 20 detik kali 3. 20 detik istirahat dulu karena panas Bapak Ibu. 20 detik lagi tahan, istirahat lagi, 20 detik istirahat lagi. Nah, 20 detik kali 3 setiap sesi. Yang terjadi apa? Rasa akhirnya nantinya akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Demikian juga sumber peradangan bukan semua lututnya meradang, hanya beberapa titik, dan itu sudah menjadi masalah. Nah, kita nggak tahu di mana lokasinya, kita scan area lutut kita, cari area yang panas. Ya. Nanti lama-lama kita akan menemukan titik yang panas itu. Kita blow secara rutin area itu, 20 detik kali 3 per titik lokasi panas. Lama-lama rasa panas akan hilang, seiring hilangnya peradangan. Nah, demikian dengan sel normal. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada bagian organ yang sakit saat di-blow, sebenarnya itu sinyal ada penyakit di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat video ini. Panas, Pak. Ya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan. Bapak belum saya belum di sini sakit nggak? Enggak kan? Enggak sakit. Enggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Ya. Fitur yang keempat adalah safety atau keamanan. Jadi Bapak Ibu, perusahaan sangat mengutamakan keamanan. Karena itu perusahaan menyerahkan berbagai sertifikasi kepada lembaga-lembaga terkait, lembaga independen. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini punya banyak sekali sertifikasi. Ya, ada banyak sekali sertifikasi. Ya, ini kita lihat ada sertifikat kualitas, uji keamanan, uji kesesuaian, deteksi nilai kuantum, elemen jejak, ya, sertifikat paten desain, dan sebagainya. Tetapi dari semua sertifikasi itu, hal yang terpenting menurut saya adalah sertifikasi uji klinis.
menunjukkan bahwa alat ini ya sudah secara khusus pernah diaplikasikan pada manusia, diuji apa jadi diterap. Ternyata Bapak Ibu ya, alat ini sudah memiliki 62 laporan uji klinis Bapak Ibu, dikeluarkan oleh Beijing Research Institute of Chemical Technology ya. Dan ternyata dari 62 uji klinis itu diketahui bahwa alat ini paling efektif untuk kasus-kasus ini Bapak Ibu, peradangan, kualitas kesehatan yang menyeluruh, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening ya. Nah, ini alat ini ternyata efektif untuk kasus-kasus itu, memiliki quantum value bintang 4, numerical value di atas 42.000 ya. Jadi Bapak Ibu, alat ini sudah diuji coba dan hasilnya efektif untuk kasus-kasus ini ya. Nah, ini adalah 62 uji klinis semuanya ya. Oke, dan orang awam biasanya menanyakan apakah radiasinya tinggi ya, dan kita cek pakai alat electromagnetic radiation detector. Nih, di microwave ya, bahkan pemanas juga bunyi. Tapi dengan Aitera Care ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak. Saya lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ini saya blow langsung. Anda lihat Bapak Ibu nilainya 000. Oke, jelas ya rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Jadi ternyata memakai electromagnetic radiation detector, lihat bahwa alat ini tidak memancarkan radiasi. Jadi Bapak Ibu, ternyata alat ini terdiri dari dua bagian. Ketika bagian depan dilepas, itu radiasinya muncul Bapak Ibu. Tapi begitu bagian depan dipasang, radiasi menjadi 000. Ya, jadi kuncinya ada di bagian depan. Di sana kalau kita lihat ada seperti tabung kaca, tapi sebenarnya bukan kaca, itu adalah mineral terpilih yang dipanaskan di suhu 1800 derajat selama 12 hari berturut-turut. Nah, ketika alat itu kemudian terbentuk ya, dibentuk berupa tabung kaca begitu, maka ternyata ketika gelombang itu melewati tabung itu, radiasinya pun menjadi 0 dan keluarlah gelombang terahertz ya. Jadi itulah penemuan dari Profesor Yang Wenjun, menemukan jenis-jenis mineral tertentu yang dipanaskan dengan suhu yang begitu tinggi ya, akhirnya bisa membuat muncul gelombang terahertz dengan radiasi yang 0. Nah, Bapak Ibu, alat ini sangat laris di pasaran ya, sehingga muncullah peniru-penirunya. Hati-hati Bapak Ibu, karena tiruan-tiruan ini ternyata radiasinya tinggi. Jadi Bapak Ibu, di pasaran ada harga-harga murah Bapak Ibu, ada yang 500, 600, 700 ya, casingnya mirip. Hati-hati, casingnya mirip tapi dalamnya nol besar ya. Tidak ada 5 tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi itu hanya casing yang mirip tapi dalamnya beda sekali, nol ya. Tidak ada gelombang terahertznya, radiasinya tinggi, garansinya. Oke. Nah, fitur terakhir adalah user friendly atau ramah pengguna. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, alat yang luar biasa yang sangat bermanfaat ini mudah dioperasikan dan sehingga boleh diaplikasikan oleh rumah tangga, tidak harus rumah sakit ya. Dan ada panduan penggunaan dari perusahaan. Nah, Bapak Ibu, ada ini bicara masalah teknis, ada panduan standar ketika kita melakukan terapi. Ya, ini penting sekali, patut disimak. Yaitu sebelum terapi dan setelah terapi kita harus minum air terahertz. Air terahertz adalah air yang di-blow selama 2 menit, Bapak Ibu. Ya, standar kita adalah 300 cc per gelas, di-blow 2 menit. Nah, ketika di-blow, berubahlah struktur molekul airnya dari bergerombol
yang berisi 15-20 molekul berubah menjadi linier. Nah, karena linier maka dia masuk ke dalam sel dengan cepat, ya, dengan efektif masuk ke dalam sel. Jadi memang tugas air adalah menghidrasi sel. Kita tahu organ-organ kita itu mayoritas adalah air, Bapak Ibu. Otak dan paru-paru kita 80% air. Jantung 73%-nya air. Ginjal 82%-nya air. Jadi kita ini adalah air. Tugas air adalah masuk menghidrasi sel-sel kita. Tapi ketika bergerombol dia tidak bisa masuk dengan diplo, jadi linear, dia masuk dengan cepat. Dan yang luar biasa, air itu berubah menjadi air yang berenergi, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum terapi dan setelah terapi kita harus minum air yang diplo, ya. Jadi proses pengobatan menggunakan gelombang terahertz ini akan berjalan efektif ketika kita tercukupi air, ya. Akan bekerja efektif ketika tercukupi air kita. Nah, kemudian Bapak Ibu ada namanya basic blow. Apapun penyakitnya lakukanlah basic blow, ya. Nah, itu yang pertama adalah di tulang belakang kita, mulai dari tengkuk turun sampai ke tulang ekor. Kita blow area itu dengan cara berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Besar putaran adalah selebar leher kita. Diputar selebar leher kita arah kiri berlawanan jarum jam. Turun dari tengkuk sampai ke tulang ekor, turun pelan-pelan. Ya, dan kalau mau di luar tubuh, naik di luar tubuh, tembak dari atas, turun lagi ke bawah. Lakukan itu selama 10 menit, ya, sampai 15 menit, tergantung waktu yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali blow di tulang belakang karena disitulah tempat produksi stem cell, ya, sel induk. Disitulah tempat di mana 3.500 saraf berkumpul, simpul saraf berkumpul di situ. Kemudian 12 organ utama kita juga titik meridiannya ada di situ semua. Jadi ketika kita melakukan revitalisasi fungsi organ, kita lakukan di tulang belakang ini. Kemudian basic blow yang kedua adalah di 7 titik limpatik. Limpatik di situ banyak kelenjar getah bening, di situ banyak sumbatan, banyak lipatan dan sumbatan, ya. Yaitu di telapak tangan kanan dan kiri, siku bagian dalam kanan dan kiri, ketiak kanan dan kiri, bawah telinga, ya di leher, bawah telinga kanan dan kiri, selangkangan kanan dan kiri, belakang lutut kanan dan kiri, dan telapak kaki kanan dan kiri. Itu adalah 7 titik limpatik yang perlu di blow, 2 menit per titik. Ya, hati-hati dengan ubun-ubun, Bapak Ibu. Ya, ubun-ubun ini titik yang penting, tapi juga vital dan bahaya ketika tinggi, jangan di blow di area ubun-ubun. Kalau Anda tidak tahu, jangan di blow area ubun-ubun, hindari saja. Ya, nah itulah basic blow. Setelah itu penyakit kita beda-beda. Ya, bisa langsung ke lokasi yang sakit, lutut sakit, blow di lutut. Ya, ada penyumbatan di jantung, blow di jantung. Ada frozen shoulder di bahu kanan, blow di bahu kanan kita, area itu. Ya, kita cari titik yang panas. Ya, kita scan, kita cari titik yang panas karena disitulah bermasalah. Ya. Atau kita bisa lihat penyakit kita apa. Ya, ada panduannya. Kita cari penyakit kita setelah ditemukan. Nah, seperti ini. Oh, ternyata kita ada artritis lutut. Ya, ini yang gambarnya. Inilah yang di Bapak Ibu. Sesuai dengan panduannya. Setelah itu kita minum lagi air yang di blow, selesai. Ya, jadi orang sehat cukup sekali sehari, cukup basic blow. Tapi orang yang punya masalah penyakit, sehari 2 kali sampai 3 kali. Selangnya 4 jam, Bapak Ibu. Jangan baru 1 jam sudah blow lagi, 1 jam blow lagi, jangan. Selangnya 4 jam. Ya. Jadi Bapak Ibu, air teraker ini ternyata tidak boleh untuk wanita hamil dan haid. Ya, wanita hamil dan haid dilarang. Kemudian kalau ada objek yang ditanam dalam tubuh, jangan di-blow di objek tersebut. Misalnya ada ring, alat pacu jantung, implan sendi, ada pen, bagian-bagian yang tersebut jangan di-blow, tapi bagian lain boleh. Ya, kemudian untuk patah tulang, retak tulang itu juga tidak efektif untuk di-blow. Ya. Kemudian luka yang terbuka sedang berdarah jangan di-blow. Karena ini prinsipnya memperlancar peredaran darah.
Padahal ini sedang pendarahan, di blow. Nah, nanti pendarahan makin lancar. Ya sama seperti haid, sedang banyak darah keluar, di blow, nanti makin banyak darah yang keluar. Kita bisa kurangan darah. Ya. Kemudian usus buntu, turun berok, stroke yang pecah juga jangan di blow. Ya. Bapak Ibu harus pastikan kalau stroke itu ada dua macam, pecah pembuluh darah dan tersumbat pembuluh darah. Kalau dibawa ke dokter pasti akan di-scan. Ya. Untuk tahu ini pasti pecah atau tersumbat karena obatnya berbeda. Kalau pecah dikasih pengental darah, kalau tersumbat dikasih pengencer, ya. Jadi sangat berbeda sekali obatnya. Nah, alat ini bagus sekali ketika stroke-nya tersumbat, Bapak Ibu. Kita bisa langsung blow. Tapi kalau stroke yang pecah jangan di blow. Karena nanti akan memperlancar bagian yang pecah itu makin banyak pendarahan. Ya, karena ini nanti setelah pulih pecahnya, sudah kembali lagi, paling cepat 6 bulan, baru boleh di-blow. Oke, bawaan lahir, ya seperti jantung bocor, ginjal bocor, tidak efektif. Ya. Nah, reaksi larangan setelah terapi. Setelah terapi, Bapak Ibu bisa terjadi reaksi healing krisis. Ya, ini terjadi pada sebagian orang, bukan semua orang. Dan ini bisa dihindari dengan cara di awal terapi kita jangan terlalu lama, paling 30 menit dulu ya. Standar terapi itu sekitar 45 menit maksimal 1 jam. Nah, di awal jangan berlama-lama dulu, penyesuaian dulu ya, supaya tidak healing krisis. Healing krisis ini bisa berupa sakit kepala, pusing, mual, muntah ya. Itu bisa terjadi tapi itu pun hanya 2-3 hari ya. Itu sebenarnya bagian dari proses pengobatan ya. Jadi bagian-bagian tubuh yang ada masalah itu bisa seperti liver yang berat itu bisa terasa mual ya, muntah seperti itu. Untuk orang-orang yang asam lambungnya tinggi bisa badannya lemes begitu ya. Tapi itu bisa ditekan dengan cara terapi di awal dalam durasi waktu yang singkat dan diperbanyak minum air blow, Bapak Ibu. Nah, ada larangan setelah terapi. Ya, kita nggak boleh mengkonsumsi air yang dingin, makanan mentah. Ya, kemudian jangan pakai kipas angin atau AC yang nyembur langsung ke tubuh kita. Kalau AC sepoi-sepoi oke, ya. Jangan mandi selama 4 jam setelah terapi, karena tubuh kita sedang sangat terbuka. Ya, sirkulasi tubuh kita sedang sangat lancar. Tubuh kita sedang yang panas, ya, kemudian disiram dengan air dingin itu sama sekali kontraproduktif. Ya, hati-hati jangan dilakukan itu. Ya, minum dingin, makan dingin, mandi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, inilah produk-produk kita. Aithera Classic ini yang best seller, paling banyak laku karena memang yang termurah di harga 5.250.000. Ini bisa non-stop dipakai terus-menerus selama 1,5 jam. Setelah itu harus istirahat dulu sekitar 15 menit, baru bisa dipakai lagi. Ya, dia bisa masa pakai lifetime alatnya adalah 2.000 sampai 3.000 jam. Ya, jadi kalau kita pakai katakan sehari 1 jam, alat ini bisa dipakai 2.000 hingga 3.000 hari, 5 hingga 8 tahun. Kalau sehari 1 jam. Tapi kalau sehari jam tentu akan lebih singkat lagi, ya. Pokoknya tergantung semakin sering digunakan, otomatis lifetime-nya akan semakin pendek. Nah, Aithera Premium Plus itu di harga 9.750.000. Ini bisa 1,5 jam non-stop, masa pakainya 5.000 jam. Ya, dia adalah produk terbaru dan baru saja mendapat penghargaan sebagai Product of the Year. Ya, di Malaysia dia mendapat penghargaan itu. Alat ini bisa mengeluarkan bunyi beep ya setiap 2 menit sekali. Ya kita tahu tadi basic blow di titik-titik limpatik itu tiap 2 menit 2 menit. Nah begitu beep kita bisa pindah, beep pindah lagi, ya mengingatkan kita. Kemudian juga dia kalau sudah panas dia akan keluar suara beep 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 beep, beep. Nah, sehingga kita diingatkan untuk istirahatkan alat itu. Nah, dengan metode itu kita bisa membuat alat ini lebih awet, Bapak Ibu, karena tidak over, ya. Kemudian Aithera Premium di harga 15.750.000, ya. Ini adalah produk dengan berat yang paling ringan, ya. Banyak wanita menyukai alat ini, ya. Kemudian Aithera Pro di harga 52.500.000. Ini bisa non-stop 8 jam. Aithera Premium 3 jam, ini 8 jam.
Masa pakainya 10.000 jam. Ini alat yang paling tahan banting, heavy duty. Bapak Ibu, semakin ke kanan harganya semakin mahal. Semakin ke kanan intensitas gelombang terahertznya semakin tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi otomatis proses penyembuhannya semakin cepat. Semua dengan garansi 1 tahun. Ya. Nah, kemudian ada produk yang lain, Bapak Ibu. Ya, produk yang lain. Produk lain adalah Ion Shield. Ini adalah mampu mengeluarkan ion negatif dalam jumlah yang sangat banyak, memproteksi kita dari ion positif. Ini berupa kalung, dipakai dikalungkan, dia akan memproteksi kita dari virus, ya polutan-polutan untuk melindungi kita. Ya. Kemudian ada Aethera BioLed dan Aethera Bio. Ini luar biasa sekali. Ini diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, namanya Mullingsen atau MLS Corporation. Nah, dia adalah memancarkan gelombang terahertz, tetapi dari kaki. Dari kaki dia naik sampai ke ubun-ubun secara merata. Jadi ini kekuatan alat ini adalah merata, Bapak Ibu. Kita tahu sel tubuh kita jumlahnya 37 triliun, semua butuh di charger. Ya. Jadi ada sebuah pernyataan mengatakan every cell is baterai. Setiap sel itu memiliki listrik, ya, yang sangat kecil, ya, tetapi semua butuh di charger, Bapak Ibu. Charger menggunakan apa? Gelombang terahertz. Nah, kalau ini bisa seluruh tubuh kita sel-selnya ke charge. Kalau yang tadi, ya, ini kekuatannya adalah di sniper. Ini sniper. Titik-titik yang bermasalah, lumbal 3, saraf kecepit, blue di sana. Ada sumbatan di pembuluh jantung koroner, blue di sana. Ada bahu beku di bahu kanan, blue di sana. Ya, sniper efektif. Tapi kalau ini menyeluruh, ya. Kolesterol ada di mana? Di seluruh peredaran darah. Gula darah ada di mana? Di seluruh peredaran darah. Ya, masalah peredaran darah, oh, ini bagus sekali. Seluruh peredaran darah menjadi lancar. Sumbatan-sumbatan akan diatasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, dua alat ini, Aethera BioLed dan Bio, ya, BioLed tentu intensitas gelombang terahertznya lebih tinggi, dan di sini ada tambahan ion negatif, Bapak Ibu. Ya, jadi masyarakat modern sangat diserang terus-menerus tiap hari positif, ya. Dari HP, laptop, komputer, dari TV yang menyerang kita. Itu merugikan saluran pernafasan kita, liver kita, peredaran darah kita, dan penyebab kanker. Ion positif. Nah, yang bagus itu ion negatif. Itu ada di alam, Bapak Ibu, di air terjun, sungai yang mengalir, ya di pantai, di hutan itu banyak sekali ion negatif. Cuma masyarakat modern kan jarang bisa ke sana. Nah, alat ini menghadirkan ion negatif ke rumah kita, ya, untuk menangkal ion-ion positif yang menyerang kita. Dan luar biasanya, Bapak Ibu, ketika kita memakai Aethera Bio, ini kita sedang menjalankan fungsi grounding atau nyeker atau earthing, ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang kuno itu panjang umur karena mereka seringkali nyeker tanpa alas kaki, bersentuhan dengan bumi, dengan tanah. Tanah atau bumi kita ini sumber energi, sumber listrik, ya. Dan manusia juga memiliki energi dan listrik, dan itu akan diselaraskan dengan bumi ketika kita grounding, ya. Tapi masyarakat modern jarang sekali sekarang melakukan itu. Dia takut kotor, pakai sepatu, pakai sandal, takut panas, makanya mobilnya ber-AC, ya, kamarnya ber-AC dan sebagainya. Manusia modern memang lebih nyaman hidupnya, tapi tidak lebih sehat. Cara hidupnya tidak lebih sehat. Alat ini membuat kita menjadi lebih sehat. Ya. Dan menarik, Bapak Ibu, Aethera Bio di harga 63 juta. Ya. Bapak Ibu hari ini bisa dapatkan bonus Aethera Pro di harga 52.500.000. Ya. Bapak Ibu, ini sebuah paket yang menarik sekali. Hari ini masih tersedia stok beberapa unit untuk Aethera Bio mendapatkan bonus Aethera Pro, ya. Oke, itu program yang menarik sekali. Lalu ada Oxitep, Bapak Ibu, ini adalah produk dari perusahaan yang lain, dari perusahaan di Singapura, Oxitep Corporation. Ya, dia adalah water oxygenator, mengisi
air dengan oksigen yang tinggi, lebih tinggi dari oksigen yang kita hirup kadarnya, lebih tinggi dari oksigen yang kita hirup di pakai tabung oksigen, ya, membuat kadar oksigen dalam darah meningkat dengan cepat. Ya, dia ini bagus untuk para penderita kanker, Bapak Ibu, untuk diabetes, penderita tekanan darah tinggi. Ya, Bapak Ibu, ada seorang profesor bernama Profesor Otto Warburg. Dia mendapatkan Nobel ketika dia akhirnya meneliti, menghasilkan sebuah penelitian bahwa semua jenis kanker hidup di dalam tubuh yang asam dan kurang oksigen. Nah, ketika tubuh kita penuh dengan oksigen, itu berarti membuat kanker yang ada dalam tubuh hidup di dalam habitat yang tidak tepat. Ya, kanker kita berada di habitat yang tidak tepat, dan itu akan membuat kanker menjadi lemah, ya, dilemahkan. Jadi penting sekali untuk penderita kanker, Bapak Ibu. Demikian juga penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah beberapa testimoni, Bapak Ibu, penggunaan alat Aithera Care, ya. Nah, untuk wajah, untuk keriput-keriput, untuk garis senyum, ya, kemudian untuk kantong mata, untuk flek, alat ini bagus sekali. Ya, Anda lihat ini, orang yang sama, satu tangan di blow rutin, satu dibiarkan begitu saja, ternyata berbeda, ya. Yang satu berkeriput, yang satu kencang. Ya. Untuk wajah, Anda lihat orang yang sama sebelum dan setelah terapi, kantong matanya mengecil, garis senyumnya menipis, ya, kerut-kerutnya juga memudar, ya, dan luar biasa, dia menjadi glowing, ya, kelihatan awet muda. Untuk jerawat, Bapak Ibu, ya, alat ini bisa mengatasi jerawat. Untuk tangan yang kebas mati rasa, tangan yang kaku, ya, sulit untuk di 哎呀，你不叫你的手，对，你之前是不是就是没有办法去？哎呀，你 Untuk varises, ini juga penyumbatan di pembuluh darah, ya. Alat ini bagus untuk mengatasi varises, untuk menurunkan berat badan, untuk mengecilkan perut, ya, blow di area-area lemak, ya. Kemudian untuk Bell palsy, untuk psoriasis, ini penyakit autoimun, untuk vitiligo, penyakit autoimun. Ya, ini bukan penyakit menular tapi menurun. Ya, satu keluarga ada yang pernah kena vitiligo, semua sembuh memakai Aithera Care dalam waktu 6 bulan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk lipoma dan limfoma, ya, alat ini bagus. Ya, ini Pak Beni, ya, ada benjolan di lehernya, 4 hari di blow, pagi sore hilang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk lutut yang nyeri, osteoartritis, ini banyak sekali kasus ini. Dia bisa kembali sholat, ya, setelah dia terapi. Anak saya kata, mak tegak jalan tukok ni buat, tak mau. Sekarang ni saya dah okey dah, saya buat dah. 1 minggu ni betul-betul saya buat pagi dengan petang. Saya buat alhamdulillah saya. Boleh jalan tegak? Boleh jalan tegak dan sembahyang pun boleh. Boleh berlari lagi? Ha? Boleh berlari lagi? Boleh berlari lagi saya. Oh, macam ni dulu saya tak boleh. Alhamdulillah. 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 Cuba pusing belakang jalan macam mana? Aduh, lajunya. Jalan balik. Alhamdulillah, Salma. Bagus. Dia bongkok. Sekarang mana dia bongkok? Saya nampak. Oh, dah tak bongkok lagi dah. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, senang sekali menolong orang bisa kembali aktivitas normal, bisa kembali beribadah dengan baik, ya, menggunakan Aithera Care ini. Nah, ini ada seorang dokter holistik yang juga sangat merekomendasikan alat ini untuk kesehatan kita. Ovari sindrom, ada kista di ovariumnya, radang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi, Dok. Kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aithera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared, dan merek misalnya dokter laser, dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun, teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aithera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus yang
lebih canggih lagi dari teknologi tersebut, bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista, alhamdulillah 1 bulan sembuh, nggak perlu operasi. Iya. Faris. Oke, nah ini ada satu video menarik untuk akhir dari testimoni ini. Ini menarik sekali karena kita bisa melihat perkembangan dari awal bagaimana dia sulit sekali berjalan, sulit bicara, tapi kemudian terjadi banyak perubahan dalam hanya beberapa minggu, ya.อยากกันเลยเก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะป้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้จ้ะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย Giọt ở chung xuống một cái tay mình kẹp giọt muối mà nhìn kẹp trên mai giọt muối thế là má cana nó giọt muối còn lệ đứng đây thế này đơn rêu mát lại đi thànhดู Dalam waktu 30 hari dia sudah mengalami perubahan yang signifikan. Dia sudah bisa berolahraga, bisa naik kereta, naik turun tangga.อยู่หันหน้ามานี่เดี๋ยวดิชูมือสู้ Hari ke-45 dia sudah bisa jogging, Bapak Ibu. Dia sudah bisa berbicara dengan satu kalimat penuh, bukan kata per kata lagi. Dia bisa mengangkat tangannya yang lemah. Tangannya yang lemah sudah punya kekuatan dalam 60 hari. Dia sudah bisa berbicara dengan jelas, berbicara banyak orang kepada banyak orang. Kalian anaknya yang melakukan terapi, user friendly sudah dilakukan, istrinya, anaknya melakukan terapi, bahkan dirinya sendiri melakukan terapi. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa testimoni dari pemakaian iTera Care, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kekayaan yang paling utama dalam kehidupan ini adalah kesehatan, ya. Setiap masanya punya fokus yang berbeda-beda. Anak-anak kita yang masih kecil fokusnya bermain, makin dewasa dia fokusnya belajar, setelah itu fokus bekerja, ya. Nah, orang yang sudah dewasa, kita harus fokus mulai pada kesehatan kita. Harusnya fokus kesehatan itu diberikan porsi, selalu ada di setiap rentang usia kita, ya. Nah, tetapi banyak sekali orang yang terlalu fokus pada hal yang lain dan melupakan kesehatannya. Fokus kepada mencari uang, tapi melupakan kesehatannya. Uang yang terkumpul akhirnya habis untuk mengobati penyakitnya. Bapak Ibu, harapan kami jangan terjadi hal itu dalam kehidupan kita, ya. Ingatlah bahwa kekayaan yang paling utama adalah kesehatan kita, ya. Jadi Bapak Ibu, sebuah rumah menjadi harga karena adanya sertifikat, ya. Tanpa sertifikat kita nggak mungkin mau membeli rumah itu.
Mobil itu berharga ketika ada BPKB-nya, dan manusia akan berharga ya ketika ada kesehatannya. Uang dalam jumlah banyak tanpa kesehatan itu menjadi percuma. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan alat ini bisa menjadi salah satu andalan utama dalam keluarga kita untuk menjaga kesehatan kita secara hari demi hari. Ya, alat ini begitu worth it untuk dimiliki. Karena satu alat bisa dipakai satu keluarga bergantian, Bapak Ibu. Ya, berbeda mungkin dengan food supplement. Ada 3 orang yang sakit harus 3 resep. Obatnya habis, repeat 3 resep. Habis, repeat 3 resep. Habis, repeat 3 resep. Tapi satu alat ini bergantian bisa dipakai. Dan ketika semua sudah sembuh, alatnya masih ada, masih bisa dipakai. Ya, sangat worth it. Dan satu alat ini bisa untuk banyak penyakit. Memang bukan semua penyakit, tetapi banyak sekali penyakit. Penyakit-penyakit yang ringan, ya, penyakit-penyakit yang berat pun alat ini bisa membantu kita. Dan yang lebih dari itu adalah kita bisa sehat tanpa obat, Bapak Ibu. Ya, itulah yang dicari oleh banyak orang. Kalau kita lihat di internet, ya, ternyata banyak sekali judul buku dengan judul utama sehat tanpa obat. Ya, itu yang didambakan orang modern. Karena dokter pun juga tahu, ya, ketika obat dikonsumsi dalam jangka panjang, akhirnya akan memberatkan fungsi ginjal kita. Fungsi ginjal menyaring racun. Ya, dan obat adalah racun dalam dosis tertakar. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini luar biasa. Tuhan berikan untuk membuat kita bisa sehat tanpa obat. Bahkan sebagian hasil yang dipakai, yang diterapkan ternyata hasilnya cepat. Ya, sebagian butuh waktu. Ya, sebagian ada yang cukup lama, 5-6 bulan. Ya, ada yang 2-3 bulan sudah terlihat, ada yang 1-2 minggu, ada yang 1-2 kali sudah bisa dilihat hasilnya. Sebagian fast respon, ya. Dan Bapak Ibu, harusnya ini menjadi P3K di setiap rumah tangga kita, ya. Alat ini harusnya ada, bukan hanya P3K biasa tiap orang punya adalah betadine, ya, Tensoplast, kain kasa, kapas, yaitu perlu, tapi menurut saya alat ini harusnya juga ada. Ya, saya yakin nanti setiap rumah tangga pasti akan punya alat ini. Sama seperti komputer. Waktu itu orang berpikir komputer mahal, tapi ternyata hari ini semua rumah tangga memilikinya. Ya, suatu hari Bapak Ibu pun juga pasti akan memilikinya. Saya doakan Bapak Ibu bisa segera memiliki karena alat ini sangat bermanfaat untuk keluarga kita. Ya, itulah Bapak Ibu sesi pertama dari Zoom meeting kita malam hari ini, dan di sesi yang kedua ini kita akan belajar tentang sebuah konsep yang menarik, konsep Yin Yang Wuxing, Bapak Ibu. Ya. Konsep Yin Yang Wuxing ini konsep yang sudah berusia 5.000 tahun yang lalu, ya, di mana dalam konsep ini dikatakan ada 5 unsur dalam keseimbangan dunia ini, ya. Ada air, api, logam, kayu, dan tanah. Ibarat 5 organ utama tubuh kita. Ya, materi yang kedua ini akan dibawakan oleh orang yang tepat, seorang dengan latar belakang terapis medis timur. Ya, beliau secara khusus pernah belajar ke Cina juga untuk belajar konsep-konsep pengobatan Cina, TCM. Ya, kita panggil langsung Bapak. Jadi sudah bergabung dengan kita. Sudah Pak Yona, ya siap, ya. Ya, Pak Jelas Deddy, suara saya Pak ya? Jelas Pak. Oke, ini kebetulan lagi di luar kota. Oke, ini Zoom-nya kayaknya tadi ada yang ya, mentoknya 100 Pak ya, kuotanya ya? Oh ya, mungkin ya. Tadi ada yang masuk, beberapa yang nggak, saya kok bisa masuk katanya kuotanya jadi 100. Oke. Ya, dibuat bulanan, Pak. Bulanan ini lupa perpanjang, sudah saatnya perpanjang. Oh iya. Buat Tadi tahunan banyak aja, yang WA nggak bisa masuk tahunan. karena full kuotanya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini orang-orang yang belum bisa masuk. Iya. Oke, siap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam hari ini, dan tadi kita udah mendengarkan tentang alat Tera itu seperti apa. Ada 5 fitur ya: aktivasi, penetrasi, identifikasi, safety, dan user friendly ya, di Pak Yona dengan sangat jelas sekali. Jadi kalau saya sendiri memang basicnya memang di medis timur, jadi kita udah lama ada rumah terapi khusus untuk revitalisasi fungsi organ. Jadi memang kalau medis timur itu kita fokus revitalisasi fungsi organ.
Jadi artinya kalau organ kita udah seimbang, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Cuman sebelumnya saya nggak pakai alat ini, Pak. Segala macam. Nah, kita bandingkan ya alat sebelumnya dengan alat-alat ini dan ternyata jauh, sangat-sangat jauh sekali. Lebih efektif dengan gelombang terani. Jadi ada yang satu penyakit, satu kasus, biasanya kita terapi 15 kali dan segala macam ya. 10-15 kali ini pakai 3-5 kali terapi hasil. Jadi memang sangat efektivitasnya sangat tinggi sekali. Ya, nah kembali lagi Bapak Ibu ke hari ini saya cari apa itu memur, apa itu medis barat. Jadi banyak dari kita yang belum teredukasi mungkin ya tentang medis timur itu seperti apa. Karena memang banyak orang yang tahu ya medis barat, ya minum obat, dokter, suntik dan operasi, dan itu wajar. Nah hari ini kita akan sharing tentang apa itu medis timur. Jadi medis timur itu berasal dari tradisional Chinese medicine. Jadi ilmunya itu udah 5.000 tahun yang lalu. Ya, ada yang dengan jarum, ada yang drop ya. Ada juga dengan mulai modern sedikit, ada dengan elektroakupuntur, ada juga dengan akupoin ya. Sebelumnya ada dengan akupressur. Untuk menyentuh apa? Menyentuh titik meridian. Jadian ini dilewati dengan namanya energi Qi. Darah melewatnya pembuluh darah. Nah, darah dan pembuluh darah itu ada fisiknya. Cuman kalau Qi sama meridian tidak ada fisiknya karena itu berupa energi. Jadi energi bisa dideteksi dengan energi, gelombang dengan gelombang, frekuensi dengan frekuensi. Jadi intinya kalau Qi kita lancar, ya tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi muncul self healing atau the best doctor in the world adalah badan kita sendiri. Cuman syaratnya Qi-nya harus lancar. Nah, Qi kan udah lancar, terjadilah keseimbangan fungsi organ ini. Namanya yin yang wuxing. Nah, yin yang wuxing ini ada 5 unsur Bapak Ibu dalam tubuh kita. Jadi ada unsur kayu. Ya kita bisa lihat kayu ini menghidupi api. Jadi kalau liver kita bagus, jadi liver punya anak jantung, istilah gitu. Ibunya sakit, anaknya ikut sakit. Kalau anaknya sakit, ibunya ikut sakit kan gitu. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Jadi ini adalah hubungan saling menghidupi. Nah, tapi ada juga hubungan saling merusak, Troy. Jadi kayu dia mendestroy tanah. Jadi kalau livernya berat, ya otomatis asam lambung gampang naik. Nah, tanah mendestroy air. Kalau asam lambung gampang naik, ini fungsi elemen air, ada ginjal, ada kandung kemih, jadi ikut berat. Nah, ini kalau airnya udah mulai nggak seimbang fungsi kandung kemih, air ini akan memadamkan api. Jadi ginjal kita kalau udah berat mulai muncul nih penyakit jantung. Di luar penyumbatan ya, jantung bengkak, terus apalagi aritmia, jantung bocor, klepnya dan segala macam. Ya. Nah, api ini kalau udah mulai enggak bagus seimbang, dia akan melelehkan logam, paru-paru, sesak napas. Nah, seperti itu. Balik lagi, paru-paru dia akan mendestroy kayu. Jadi ada hubungan saling menghidupi, ada hubungan saling merusak. Nah, posisinya adalah pusat metabolisme di mana? Pusat metabolisme kita adalah di fungsi di unsur kayu atau fungsi liver. Jadi ini liver ini adalah pusat metabolisme. Jadi boleh dikatakan 100% penyakit yang kita tahu hari ini semuanya dari liver nih. Ya, liver ini kalau udah mulai kena, Pak, ya ini mulai bibitnya awalnya dari sini. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu, contohnya misalkan paling gampang medis timur medis barat. Ya, kayak kita punya rumah gentengnya bocor, hujan netes ke sofa, sofanya basah. Solusinya kan ada dua, geser sofa atau benerin genteng kan gitu. Nah, kalau geser sofa itu medis barat, ya minum obat, suntik atau operasi. Benerin genteng adalah medis timur. Ya, kalau penyakit juga gampang. Kayak kita misalkan orang diabetes, ya solusinya dua juga. Kalau secara medis barat, kita minum obat diabetes seumur hidup atau insulin seumur hidup. Medis timur, pankreasnya direvitalisasi. Nah, kalau organ pankreas masih berat, ya otomatis diabetes nggak akan bisa normal. Sama juga dengan darah tinggi. Ya, solusinya ada dua minimal ya. Solusi secara medis barat, minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya direvitalisasi. Nah, kalau orang ditanya kayak gitu ya dong. Cuman ngerti nggak caranya? Nah, hari ini kita diuntungkan loh, kita bisa revitalisasi fungsi ginjal. Karena darah tinggi nggak bisa normal. Sama kolesterol. Selama livernya berat, kolesterol bisa normal. Nah, kita bisa ginjalnya dan juga pankreasnya. Ya, dengan namanya medis timur tadi. Bisa nggak pakai dengan ITERA? Bisa, Bu. Ya, belajar akupuntur, belajar totok. Tidak semua orang mau dan tidak semua orang ya,
bisa. Nah, tapi hari ini kita diuntungkan semua orang bisa. Ya, dengan super saya lihat dengan jam selalu berubah. Ya, kayak dulu orang nggak bisa telepati, sekarang udah punya simpati bisa. Ya, CCTV menggantikan cenayang, ya. Cenayang digantikan dengan CCTV. Hari ini kita deteksi si atau dian yang tersumbat itu dengan gelombang. Ya, dengan alat ini. Jadi semua orang bisa mendeteksi mana penyumbatan, mana peradangan, dan juga mana sel abnormal. Karena balik lagi, Ibu kontribusi sehatnya apa sih? Nah, kita ada namanya 3 pola. Ya, pola ini bagus, Pak, livernya sehat. Tapi kalau pola ini tidak bagus, livernya akan berat. Pola hidup sehat terdiri dari 20% pola 20% pola hidup dan 60% pola pikir. Nah, pola pikir perannya sangat besar sekali. Dengan kita bersuara dan cenderung orang itu Recording in progress. ya, kalau dipikir-pikir kayak orang gila di jalan itu, ya pola makannya nggak bagus, pola hidupnya juga apalagi ya. Tapi dia lojol, Pak. Nggak ada kecemasan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, ya nggak ada depresi dan segala macam. Dia lojol, cenderung lebih sehat. Karena apa? Dengan pola pikir yang bagus. Energinya lancar, Pak. Nah, itulah tujuan dari akupuntur tadi. Nah, akupuntur itu dia bisa membuka penyumbatan meridian, energinya lancar. Nah, dia bisa mengaktifkan namanya beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh. Jadi kalau orang habis di akupuntur, dia terasa rileks gitu. Nah, dari rileksnya tadi itu adalah sinyal bahwa sinyal bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, cuman untuk akupuntur enggak gampang, Pak. Orang belajar akupuntur paling kali 15 tahun, 30 tahun. Karena itu salah titik, 1 mili, 2 mili titiknya udah nggak pas. Karena memang median nggak ada fisiknya. Dengan teknologi, semua orang bisa mendeteksi titik meridian mana yang tersumbat. Ya, makanya nggak heran Bapak Ibu, efektivitas dari Iteraker ini adalah 10 kali akupuntur. Ya, kalau lihat videonya kayak tubuh itu ya. Orang nggak bisa jongkok, sekali 2 kali terapi bisa jongkok, frozen shoulder, sekali 2 kali bisa tangannya naik ke atas. Ada juga yang penyumbatan jantung ya, seminggu lagi mau di ring, 2 minggu lagi mau di ring, dikejar dengan terapi ini Bapak Ibu bersih. Dan itu dengan hasil lab ya, langsung di ronsen sana, di CT scan. Nah, ada juga yang stroke ya, stroke penyumbatan. Ya, ada juga yang revitalisasi fungsi organ kayak darah tinggi normal lagi lepas obat. Ini banyak sekali testimoni yang sudah kita dapat ya, dan bahkan yang melakukan terapi adalah orang-orang yang tadinya nggak ada latar belakang tentang medis dan segala macam, bukan terapis juga. Ya, karena ada alat ini ya semua jadi mudah. Ya, semua orang bisa lakukan. Oke, kita balik lagi Bapak. Apa sih cirinya liver kita berat? Yang belum tahu, liver saya itu kerjanya enteng atau enggak sih? Berat atau enggak sih? Nah, kita akan sharing di sini Bapak Ibu. Liver kita berat sebenarnya ada cirinya. Nah, cirinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Salah satu cirinya adalah kolesterolnya udah mulai gampang naik turun ya. TG-nya udah gampang naik. Nah, kalau TG-nya udah gampang naik Bapak Ibu, ya mulailah dia akan provokasi LDL. LDL-nya juga ikut naik nanti. Nah, LDL adalah low density lipoprotein. Low dia adalah kekentalan yang sangat rendah. Jadi kekentalan densitas itu kekentalan yang sangat rendah, low. Jadi bikin darahnya kental. 8 juta. Ya, orang nih kalau udah darahnya kental, LDL-nya naik, pasti darahnya kental. Nah, apa sih yang terjadi kalau darahnya kental LDL ini? Oleh dia mengoksidasi pembuluh darah, nyumbat di arteri jadinya stroke, menyumbat di jantung jadinya jantung koroner. Nah, solusinya ada 2 Bapak Ibu. Bisa misalkan udah jantung ya dengan ring, atau mungkin minum obat pengencer darah seumur hidup, atau livernya dibenerin. Itu kan 2 solusi Bapak Ibu. Ya, kalau disuruh milih kayak gini, semua orang pasti ya livernya dong dibenerin. Cuman ngerti caranya nggak tahu. Ya, akhirnya nggak ada pilihan. Ya harus minum obat seumur hidup. Nah, hari ini, Pak, semua orang bisa revitalisasi fungsi livernya sendiri. Bahkan terapi mandiri di rumahnya sendiri. Dan kita buktikan dengan banyak orang. Ya, orang yang tiap hari terapi, ngeblow dan segala macam, atau dengan bio, Pak, fungsi livernya membaik, kolesterolnya juga ikut normal. Oke, ciri yang lain adalah liver kita udah berat ya, kita bisa ngelihat adalah asam lambung gampang naik. Nah, asam lambung ini
Banyak yang taunya asam lambung tuh mah, Pak. Ya, cuman mah aja, cuman perutnya sebah, terus mual, perutnya sakit dan segala macam. Enggak. Jadi asam lambung ini ternyata kontribusinya adalah kalau udah mulai naik, Pak, 90% penyakit yang kita tahu hari ini semua dari keasaman tubuh atau asam lambung. Dan kalau asam lambung kita udah naik, Pak, semua fungsi organnya berat. Semua fungsi organnya berat. Ya. Dan asam lambung melukai atau bikin radang atau bikin luka. Nah, kalau dia lewat usus besar ya bikin luka usus besar akhirnya meradang, bikin ambeien. Kalau dia asam lambung naik ke atas bikin vertigo. Vertigo dari asam lambung, bukan hanya mah, Pak. Ya, kalau dia mulai melewati mendesak saluran nafas paru-paru, bikin radang di saluran paru-paru namanya bronkitis atau asma juga. Kalau dia mulai merusak atau membuat luka di saluran kencing namanya radang saluran kencing. Nah, sirinya gampang, Pak. Kalau orang udah gampang masuk angin, dikit-dikit masuk angin itu adalah radang saluran kencing. Kalau udah mulai yang lebih tinggi lagi para tarafnya, begitu radang, biasanya kalau nggak dirawat, jadi infeksi saluran kencing. Ya, gampang kedinginan, gampang menggigil. Ya. Nah, semua organ berat di saat asam lambung kita naik, termasuk pankreas. Kalau pankreas sudah berat, otomatis kadar gulanya naik. Jadi orang diabetes itu bisa dipastikan dari asam lambung. Semua orang diabetes dari asam lambung. Makanya nggak heran Bapak kalau kita ketemu orang yang lagi kalau terkena orang diabetes ya, pankreasnya berat, kadar gula naik. Makanya orang diabetes kalau stres Pak, kadar gulanya naik. Ya, prosesnya dari sini. Solusinya ada dua. Minum obat diabetes atau insulin seumur hidup atau pankreasnya direvitalisasi. Ya, pankreasnya dong. Ya kan? Cuman kalau ditanya, ngerti caranya nggak? Nggak. Hari revitalisasi pankreas, lambung, dan liver bisa kita lakukan terapi mandiri. Jadi teknologi sangat membantu hidup kita, teknologi sangat membantu kita, teknologi map ya. Ya, atau Gojek atau Grab ya kita undang, nggak usah ngomongin orangnya di mana atau depan Pak ya, teknologi Pak. Dan itu semua dengan frekuensi. Dan ini Pak, orang yang lihat video dari ITERA ini kayak tubuh-tubuh itu kayak sulapan. Saya sendiri juga di awal juga gitu Pak. Ini orang kok bisa gitu jongkok sekali langsung bisa diri sekali langsung tangannya langsung enak sekali langsung boyoknya pegelnya langsung hilang. Ya itulah teknologi Pak, gelombang. Jadi ini kita beruntung Bu, air kita hidup. Ya banyak orang yang menunggu alat ini. Ya banyak orang yang sebelum kita tuh udah bosen minum obat seumur hidup, cuma ada pilihan. Tidak ada edukasi dan tidak ada pilihan. Kalaupun ada edukasinya, ada alatnya juga sama aja. Kamu tahun cuma praktek tidak gampang. Ya, mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu teori ini, ada yang udah tahu memang sih orang itu harusnya nggak minum apalagi ngerti caranya. Ya, tahu aku pun tahu, cuma aku punturnya nggak pas sama aja. Nah hari ini semua orang bisa melakukan itu dan pasti titiknya tepat. Nanti ada training-training dan segala macam dan gampang. Oke, ini kalau udah mulai naik termasuk ginjalnya berat. Nah ini ginjal berat ini bukan ginjal sakit nggak, beda Pak ya. Jadi organ-organ ini bukan organ ini sakit Pak, livernya sakit, asam lambungnya sakit, ginjalnya sakit enggak. Tapi organnya berat. Berat kalau dilakukan terus setiap hari berat akhirnya rusak juga. Ciri ginjal kita berat, bukan ginjal Anda cek ke dokter ginjal masih bagus. Tapi medis baru deteksi kalau sudah ginjal baru bisa kedeteksi. Tidak bisa dideteksi. Nah, kita perlu mengenali Bapak Ibu untuk diri kita, untuk keluarga kita perlu mengenali ginjal kita ini berat atau enggak sih kerjanya. Nah, caranya seperti apa dengan kita tahu ciri-ciri ini. Jadi ciri-cirinya kalau ginjal kita berat, mulai asam urat. Ya, itu bukan ginjal sakit. Kalau Bapak Ibu udah asam urat, itu salah satu ciri ginjalnya udah berat. Satu ciri ini muncul, Pak, ciri yang lain nyusul. Mulai ototnya gampang kaku, gampang kram, gampang kecetit, frozen shoulder, HNV, low back pain, ya, pegel-pegel, ya, kram dan segala macam. Ya, itu adalah ciri ginjal kita. Ciri yang lain masalah tulang.
Ya, semua penyakit dengan hubungan dengan ya osteoartritis, terus kemudian radang sendi, ya radang sendi bisa di mana-mana, bisa di lutut, bisa di lengan, bisa di siku, bisa di jari. Kalau di jari namanya trigger finger. Ya, kalau di lutut ya osteoartritis radang sendi atau pengapuran. Ya, apapun yang berhubungan dengan tulang. Itu mulai ciri ginjal kita udah mulai berat. Darah tinggi nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Semua masalah reproduksi, mens sakit, mens tidak teratur, tidak pernah mens atau mens terlalu sering, atau masalah kesuburan, ya lama belum punya keturunan misalkan ya, itu hubungan dengan reproduksi. Itu ciri ginjalnya udah mulai berat. Ya, terus lemah syahwat, ejakulasi dini, ciri ginjalnya berat. Nah, ciri yang lain masalah pembengkakan. Semua pembengkakan, apapun namanya, dari kanker, kista, minum, jerawat, kutil, lipoma, papiloma, ya. Terus ada apa kista, minum, ya. Terus ciri yang lain adalah imunitas tubuh, autoimun. Ya, autoimun tuh imun utama kita yang pegang adalah ginjal. Nah, kalau kalau dengan minum obat ginjalnya berat. Nah, tapi kalau nggak minum obat gatal misalnya ini, ya. Nah, kalau nggak minum obat sakit, pegel-pegel nih sendinya. Ya, tapi kalau minum obat ginjalnya tambah berat. Ya. Jadi ada kondisi suatu saat nanti minum obat salah, tidak minum salah. Itu adalah autoimun. Ya, kalau diterusin ya ginjal tambah berat. Ya, udah nggak ada obatnya lagi. Ya, satu-satunya cara adalah harus detoksifikasi, harus revitalisasi fungsi organ, dan itu cuma medis barat tidak kenal namanya revitalisasi dan detoksifikasi. Ya, kemudian ciri yang lain adalah ya gatal karena dingin, karena debu, atau karena banyak protein, makan udang gatal, makan seafood gatal, atau apapun, tiduran apa namanya merah-merah itu ya, eksim, apapun yang bikin gatal, ya itu adalah ciri ginjalnya berat. Nah, ginjal ini berat rata dari asam tubuh yang tinggi. Dan asam tubuh itu rata dari asam lambung. Asam lambung bisa naik karena fungsi livernya berat. Fungsi liver itu 60 sampai 80 dari berat. Nah, jadi kalau pikiran seimbang, pikiran kita happy terus ya tadi, livernya nggak akan berat, lambung nggak akan naik. Cuman kan teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Butuh alat bantu, Pak. Jadi orang tenggelam pun tahu kalau rileks gampang, Pak. Nggak ada orang tenggelam yang rileks. Semuanya panik. Tambah panik, tambah tenggelam. Ya, semakin panik, semakin cemas, semakin nyanut, semakin tenggelam. Itu alat bantu. Nah, alat bantunya kalau dulu namanya dengan akupuntur. Nah, hari ini jarum ganti dengan gelum. Nah, semua. Nah, caranya seperti apa, Bapak Ibu? Liver, lambung, ginjal di mana? Titiknya semua organ-organ besar kita, besar dan kecil, Pak. Nah, ini caranya sangat gampang. Tulang belakang. Diabetes nggak bisa normal selama pankreasnya berat. Pankreas di mana? Di tulang belakang. Ya, kolesterol nggak bisa normal selama berat. Livernya berat di mana? Liver di mana? Di belakang. Ya, ada otot, asam urat nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Di mana? Di tulang. Nah, aja Pak, kan perlu di tulang belakang, rutin. Ya, kalau udah penyakit parah bisa saya 3 kali. Nah, sebelumnya Pak minum air blow. 300 blow setelah Recording in lingkaran selebar progress. leher. Ya, jarum jam. Ya, oke, dari atas sampai bawah. Nah, kemudian ulangi lagi. Lakukan 5 sampai 15 menit. Ya, kalau misalkan lebih bagus lagi ada namanya sniper ya. Kita scanning dulu. Scanning nggak usah diputar, kita turun pelan-pelan sambil kalau ada yang panas, posisinya bilang, "Ya, panas," blow di situ. Blow 10 detik kali di titik yang panas tadi. Nah, setelah itu baru cari titik yang lain yang lebih panas. Nah, artinya kalau ada titik yang lebih panas berarti ada kelas itu. Kita selesaikan itu. Nah, kemudian setelah itu baru blow di 7 titik limpatik. Ya, tadi udah dijelaskan juga sama Pak Yona. Limpatik pertama, ya di bawah telinga ini. Ya, ini ada limpatik titik penyumbatan dan segala macam. Imunitas tubuh juga. Ya, ini ada juga arteri di sini. Jadi orang stroke ini ada penyumbatan arteri kiri atau kanan. Ya, di sini blow 2 menit, kemudian blow juga lutut 2 menit. Itu juga titik limpatik. Banyak riskan sumbatan-sumbatan di situ.
jadi sumbat di bawah lu biasanya aliran darahnya nggak lancar, isinya jongkok sebentar, udah kesemutan, nah, bersila sebentar udah kesemutan, nah itu berarti ada penyumbatan di situ. Blow di situ, Pak. Kemudian blow juga di telapak kaki 2 menit, blow juga di ini apa namanya siku, apa namanya ketiak 2 menit. Ya ini jembatan, ini sumbatan juga nih, gampang jimpe. Kalau orang Jawa itu ngomongin jimpe atau apa namanya kesemutan atau apa ya, jimpe itu lemes ya. Ya. Kemudian ada juga blow di siku, siku ini 2 menit, ini banyak sumbatan juga. Terus kemudian blow juga di telapak tangan, termasuk di pergelangan tangan. Nah ini pergelangan tangan ini kalau ada sumbatan kebas, ya naik motor itu ada sumbatan di sini. Nah blow di sini Pak sampai ketemu titik yang panasnya. Habis itu di blow. Nanti kalau di suatu saat udah nggak panas, berarti penyumbatan udah lumer di semua badan. Nanti kalau udah bener Pak, yang tadinya panas sudah nggak panas lagi. Nah kemudian blow juga di selangkangan 2 menit. Ya itu semuanya riskan dengan sumbatan karena semua titik titik lipatan ya, limpatik di situ. Nah, karena syarat si kita lancar adalah aliran darah harus lancar dulu. Ya, banyak orang pengen happy, cuman kok nggak bisa gitu ya. Ya, aliran darahnya nggak lancar. Begitu aliran darahnya lancar, Pak, gampang happy-nya. Ya, gampang gampang senengnya, gampang happy-nya. Ya, begitu nanti setelah limpatik baru blow di titik yang dikeluhkan. Setelah itu baru minum air putih yang di blow 300 ml. Blow selama 2 menit. Terus kemudian Bapak Ibu untuk proses revitalisasi ini kan ada 3 fase. Fase pertama adalah detox. Ya, jadi 3 fase ini dengan basic blow ini otomatis nanti akan terjadi 3 fase itu. Fase pertama detox itu butuh air, Pak. Ya, 35 ml kalikan berat badan per hari. Ya, selama Bapak Ibu dalam proses revitalisasi fungsi organ, target air putihnya harus kena 35 ml kalikan berat badan per hari. Air putih yang di blow. Nah, kemudian ciri detoxnya udah mulai bagus, biasanya keringatnya udah mulai banyak. Ya, termasuk di betis keluar keringatnya. Terus lakukan terapi terus tiap hari. Nah, sampai nanti mulai penyimbangan fungsi organ sampai penguatan fungsi organ. Nah, kalau udah penguatan fungsi organ udah nggak akan bisa kambuh. Kecuali polanya balik lagi, pola hidupnya. Ya, jadi pikiran kita kita juga harus kita bentuk, ya pola makan juga harus kita atur, pola tidurnya, pola terus tiap hari dan ini bisa memudahkan organ kita, Pak. Jadi yang namanya umur kita bisa ngelihat fenomena sekarang ya. Umur banyak yang bilang umur cuma angka. Ada yang percaya, ada yang enggak, tapi apa semakin ke sini, Pak, semakin terbukti ya. Ya banyak orang umur 20 tahun stroke banyak, diabetes banyak. Umur 30 tahun dia apa namanya? Jantung koroner juga banyak, yang piring juga banyak, apa nah cuci darah juga banyak. Tapi sebaliknya yang umur 7 tahun yang main pingpong juga masih banyak. Yang jalan-jalan, yang naik sepeda juga masih banyak. Ya, umur 75 tahun kemarin saya lihat umur 80 tahun main main pingpong. Ya, itu masih sanggup umur 80 tahun. Ya, dan masih lincah, Pak. Nah, kita bisa ngeliat ada juga pasien saya umur 25 tahun udah luar biasa jalan susah, sudah. Artinya apa? Itu organnya, Pak. Jadi kalau organ kita semakin bagus, semakin kita sehat. Dan organ itu bisa dimudahkan, Pak. Ya, direvitalisasi. Ya, kita rawat organ kita. Nanti tubuh bisa menyembuhkan dia sendiri. Jadi kalau organ kita udah mulai bagus, Pak, tidak akan muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Karena Tuhan nggak salah desain. Ya, dan itu adalah pilihan ya. Ya sama juga kayak misalnya kayak kita punya motor ya. Ada yang 10 tahun motor masih bagus, ada yang setengah tahun udah rusak ya. Jadi, tergantung perawatannya. Jadi salah satu hal ya untuk kita bisa merawat organ kita adalah dengan iteraken. Jadi jangan nunggu sakit kita baru terapi enggak. Begitu kita sehat, kita mudahkan lagi. Kita terapi lagi biar tambah mudah lagi. Itu seperti itu. Oke, Bapak Ibu, informasi dari saya sekian ya. Moga-moga bisa bermanfaat. Ada tambahan referensi ya buat Ibu Bapak Ibu semuanya bisa bisa juga untuk bisa menginformasikan juga ya kepada teman-teman semuanya untuk keluarga dan segala macam. Ya, semakin sehat ya dan juga semakin kita bisa apa namanya? Kalau saya sendiri punya misi memang kampanye Medis Timur ini ya salah satunya adalah sehat tanpa obat. Ya, kita bantu teman-teman semuanya untuk kita bisa mengedukasi orang tentang medis timur. Karena medis timur ini banyak orang yang nggak tahu. Ya, taunya medis barat ya, taunya minum obat seumur hidup. Ya, sayang sekali ya. Dan banyak saya lihat orang-orang yang
bukan hanya akademisnya bagus ya, semuanya bagus, cuman nggak ngerti medis timur. Taunya ya medis barat, ya cuci darah, ya minum obat seumur hidup dan segala macam. Nah, itu sayang sekali. Ya, jadi ini adalah kesempatan kita, ini adalah peluang kita dengan adanya alat ini kita lebih mudah lagi untuk saling mengedukasi tentang apa timur. Ya, medis timur ini sangat luar biasa karena ilmunya udah 5.000 tahun yang lalu dan sangat membantu sekali. Dan hari ini kita terbantu juga dengan alat ini. Ya, oke. Mungkin sekian Pak Yona. Ya. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik, Bapak Ibu silakan kalau akan bertanya bisa nih. Bisa di kolom chat ya, bisa ngechat. Ya. Kita akan masuk ke tanya jawab ya. Pertanyaan pertama dari Bu Yoke. Dari Bu Yoke. Udah terapi 4 kali tapi belum ada perubahan. Terapi sudah sesuai SOP. Apa yang perlu saya fokus selain liver dan ginjal? Ada banyak penyumbatan di lengan dan jari-jarinya. Ya, selama itu penyumbatannya atau di titik penyumbatannya masih panas, masih belum lepas itu sumbatannya. Jadi tremor itu kan penyumbatan aliran darah ke otak. Ya, ada juga yang apa namanya selain tremor apa namanya Parkinson. Ada juga Alzheimer ya. Kalau Alzheimer kan pengecilan fungsi otak. Kalau Parkinson biasanya otak itu mengalami benturan. Ya intinya yang bermasalah di otaknya. Dari cirinya sama, getar-getar juga. Cuman kalau tremor itu sebenarnya lebih mudah. Selama udah ketemu titiknya, blow di situ sampai suatu saat di blow udah nggak panas, udah lepas sumbatannya, biasanya tremor langsung hilang. Saya pernah menemuin juga tremor seperti itu, pas titiknya, tapi alhamdulillah orangnya kuat nih. Ya masih muda juga sih. Saya lihat ini kalau nggak kuat bilang ya, kalau kuat bagus gitu. Begitu di tempat. Ya tapi kalau di blow masih panas itu aliran penyumbatannya belum hilang. Oke. Ya. Untuk pemesanan produk Eteraker gimana siap jenis produknya? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini nanti bisa menghubungi yang mengundang ya. Kemudian Bu Suci, apakah setelah operasi batu empedu boleh diterapi dan harus menunggu berapa lama setelah operasi baru boleh diterapi? Ya, biasanya sampai luka operasinya kering dulu, Bu. Kalau udah kering, boleh. Biasanya 2 minggu, ada juga yang, sampai orang beda-beda ya. 3 minggu, atau mungkin setelah 3 minggu, jangan blow juga, boleh diterapi, tapi jangan di blow juga di luka operasinya. Ya, dari Ibu dari Umu Rasi, pasang ring jantung apa bisa di blow? Apa bisa mencegah untuk tidak pasang ring jantung? Ya, kalau udah pasang ring, jangan blow di ringnya, Bu ya. Jangan di blow di ringnya. Ringnya termasuk objek yang ditanam. Jangan pas di ringnya itu. Yang lain boleh. Ya, nah Bapak Ibu bisa juga basic blow, ya jangan blow di ring, tapi basic blow, biar nggak pasang ring yang kedua. Biasanya kalau orang udah pasang ring, nanti nambah ring yang kedua. Karena livernya masih nggak diapa-apain. Selama livernya berat, TG-nya gampang naik, otomatis kan. LDL. Biasanya kalau orang udah pasang ring 1, berapa bulan, berapa tahun lagi ring yang kedua, ring yang ketiga. Nambah-nambah terus nih. Karena fungsi livernya masih belum beres. Nah, kalau udah pasang ring 1, blow. Basic blow ke livernya, biar nggak nyumbat titik yang lain. Atau misalkan yang mau udah penyumbatan, mau dipasang ring, nah itu lebih bagus. Bisa kita hilangkan sumbatannya, kita revitalisasi fungsi livernya, nggak jadi pasang ring, dan livernya membaik. Oke. Ya. Dari Bu Sri Dalmini, kalau mata mengeluarkan air terus, mana yang harus di blow? Iya, berarti ada radang tuh, Pak. Jadi kalau air mata itu sebenarnya kan melindungi, ada radang. Kalau air matanya nggak keluar, itu malah bahaya, malah jadi infeksi nanti. Ada peradangan. Blow aja di sekitar matanya nih, Bu. Blow di sekitar matanya. Ya, tapi jangan pas di mata ya. Dengan kondisi tertutup, merem. Informasi apa saja dari wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah? Level 1 ya? Level 1, betul. Level 1. Oke. Berikutnya dari Pak Danang. Kalau untuk telinga berdenging, fokus blow-nya di mana? Ya, telinga berdenging biasanya dari asam lambung, Pak. Ya, Bapak minum air putih yang di blow, terus target air putih yang di blow per harinya kena.
basic flu juga, kemudian flu di sekitar telinga ini. Nanti kalau asamnya udah turun tuh berdengingnya juga udah mulai berkurang. Ya sama kayak misalkan saya pernah tuh naik pesawat ya, asamnya tinggi. Ya dengan Pak Yona juga tuh naik pesawat asamnya tinggi, lupa minum air putih. Saya begitu sampai di sana sakitnya minta ampun, turun tuh sakit sampai mendengung. Ini dari asam. Ya, nah dari sekarang kalau sebelum naik pesawat saya pastikan minum air putihnya banyak dulu. Nah begitu keasamannya ini nggak sampai ke telinga. Ya itu kalau bukan hanya berdengung Pak, tapi sakit. Ya tekanannya kan rendah ya. Semakin ke atas tekanannya rendah dan itu ke asam lambung semakin naik nanti. Ya pastikan minum air putih yang banyak nih sebelum naik pesawat. Efeknya hampir sama kayak gitu. Baik, dari Bu Suci Jogja. Satu lagi Pak, ibu saya tidak bisa jongkok berbulan-bulan dan tanggal 17 Maret saya terapi 1 kali, alhamdulillah langsung bisa jongkok. Dan sampai kemarin tidak pernah ada keluhan lutut. Tetapi kemarin maghrib setelah terapi dengan bio, ibu saya mengeluh lututnya sakit. Kira-kira sebabnya apa? Apakah ada hubungannya dengan terapi dengan bio? Kenapa Pak? Yang kemarin ada sakit lagi apa Pak? Jadi di blow sekali lututnya sudah enggak masalah, langsung bisa jongkok. Tapi kemarin maghrib setelah terapi dengan bio, ibu saya mengeluh lututnya sakit. Kira-kira apa sebabnya? Apakah ada hubungannya dengan bio? Oh enggak Pak. Berarti yang terapi pertama itu memang belum tuntas itu. Iya. Ya. Belum tuntas, ada peradangan yang belum hilang. Ya. Nah itu begitu kena masih kena separuh dengan bio. Terusin aja Bu, nggak apa-apa. Nanti dibantu dengan blow juga. Yang Ya, kemarin diterusin. belum tuntas ya. Oke. Ya. Berikutnya untuk masalah gigi apakah bisa seperti gigi mudah rapuh? Kalau gigi mudah rapuh itu ginjalnya berat Pak. Jadi kalau ginjalnya berat itu kalsium nggak bisa terserap ke tulang, ke gigi, ke otot ya. Protein juga nggak bisa terserap ke tulang, ke gigi. Ginjalnya perkuat nanti semua kalsium ke titik ke gigi, ke tulang, ke otot gampang terserap. Ya minumnya juga harus banyak. Oke. Kemudian sumbatan di kepala, blow-nya di mana? Ya di pas titik sumbatannya Pak. Ya Bapak Ibu nanti cari titik di kepala sebelah mana. Nah nanti bisa scanning sendiri nih. Begitu nyos panas nih. Nah blow di situ. Pastikan kalau tensi tinggi jangan blow di ubun-ubunnya Pak ya. Ya jadi titik penyumbatannya saya juga nggak tahu. Ya pasien juga nggak tahu. Cuman mungkin dia sakitnya di sini nih, area sini. Cari di titiknya. Begitu kena nyos, nah blow di situ. Nah, oke. Cari titik yang panas. Ya. Yes. Oke, berikutnya alat Aethera-Care apakah ada cas yang bisa membantu saat mati listrik karena hujan sering pemadaman listrik. Oh, enggak ada Pak ya? Enggak ada ya. Enggak ada. Enggak ada ya. Karena kita pakai listrik ya. Ya kecuali berarti harus punya beli genset ya. Pak. Genset. Ya, harus ada genset. Oke, berikutnya dari Bu Grace. Pak mau tanya agar perut cepat turun. Turun itu maksudnya turun berat badan di area area perut ya. Bagaimana? Berapa lama terapinya? Ya, terapi basic dulu aja Pak. Ya, banyak orang yang makan banyak juga perutnya aman atau nggak gemuk juga. Tapi ada juga orang makan dikit perutnya nggak aman, gampang gemuk. Terapi basic dulu fokus ke liver sama ginjalnya. Ya, ikutin juga Bapak. Setelah jam 7 malam jangan makan besar. Ya, karena jam 7 sampai jam 9 malam tuh asam lambung lagi produksi paling sedikit. Ya, itu disarankan jangan makan besar, makan berat atau karbo. Ya, makan yang ringan-ringan. Gitu Pak, stop makan berat setelah jam 7. Oke. Kalau keluhan katup jantung kaku, apa bisa di-blow? Bisa Pak. Ya, jantung, klep, otot jantung, maksudnya ke otot jantung, itu organ bertanggung jawab ginjal. Semua masalah otot, bukan hanya otot kaki, tapi otot jantung, klep, ya kelenturan klep dan segala macam. Jadi penyakit jantung di luar karena penyumbatan, ya mau klepnya bocor, klepnya kaku, atau jantung aritmia, detak jantung naik turun, atau kram jantung atau lemah jantung, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ginjalnya Pak dibenerin.
Ya, ginjalnya blow terus tiap hari, targetnya kena, dan ciri ginjal membaik biasanya mulai gampang keringetan, keluar keringat. Ya, apalagi udah sampai ke betis keringatnya banyak, nah itu ginjalnya udah mulai detoksnya udah mulai bagus. Oke, dari Bu Fitri Syalawani, sakit pinggang sampai berapa lama di terapi, Pak? Ya, ada cuman sekali terapi bisa, ada yang 2 kali terapi bisa, ada 3 kali terapi bisa. Nah, berapa kalinya tergantung dari pasiennya. Kalau mau cepet ya nggak nyaman, tahan dulu. Kalau mau nyaman nggak cepet. Nah, biar nggak kambuh-kambuh, pastikan basic flow fokus di ginjalnya, Bu. Dan cari titiknya. Ya, kalau ketemu dengan saya mungkin sekali 2 kali, tapi Ibu harus tahan. Ya, sekalipun juga bisa, Ibu harus tahan. Tapi kalau pengen nyaman ya kurang cepet. Ya, berapa kalinya tergantung dari kita sebenarnya. Oke, dari Bu Sri Dalmini, vertigo sudah bertahun-tahun di pundak kanan kiri atau semua. Sudah 2 kali terapi tapi belum bisa cair. Tapi sudah berkurang sakit kepalanya. Gimana supaya cepat kendor pundaknya yang keras? Itu vertigo atau sakit kepala, Bu? Beda loh, vertigo sama sakit kepala itu beda loh. Kalau vertigo dari asam lambung. Kalau sakit kepala bisa dari penyumbatan. Ya, kalau penyumbatan langsung cari titik penyumbatannya. Tapi kalau vertigo selama tingkat keasaman tinggi, ya selama asam lambungnya tinggi gampang kambuh. Nah, biar biar produksi asamnya nggak banyak, ya fungsi livernya. Ya, basic flow, fungsi livernya, biar asam lambungnya nggak banyak, terus target air putihnya harus kena. Itu kalau vertigo. Tapi kalau sakit kepala, ya ada penyumbatan, cari titik penyumbatannya. Ya, pastikan juga target air putihnya kena 35 mili kalikan berat badan. Ya, oke. Kemudian dari Bu Suci, ini ada adik didiagnosa kanker payudara. Rencana minggu depan mulai kemoterapi. Untuk mencegah kemoterapi, kami berupaya dengan terapi blow dan biolet. Agar efektif, sebaiknya berapa kali sehari di terapi kanker payudara? Kalau apa namanya cancer, ya kalau saya boleh saran dan rekomendasi pakai yang bioitera sebenarnya, yang gede, Pak. Wah, itu sapu jagat itu. Eh, jadi dia semua fungsi organ termasuk liver dari poknya. Kalau bioitera itu dari poknya, dari apa namanya bahasanya? Pangkalnya. Dari pangkalnya, dari livernya. Tapi kalau violet ya setahu saya, bukan setahu saya teliti benar-benar saya amatin itu dari ginjalnya, Pak. Jadi violet itu untuk penyakit-penyakit dengan degeneratif dari ginjal itu efektif. Jadi kalau untuk asam urat aja, untuk otot, untuk darah tinggi, untuk gatal, violet cukup. Tapi kalau udah hubungannya dengan asam lambung, hubungannya dengan kolesterol itu kan dari liver, Pak. Pakai yang bioitera, termasuk cancer tadi. Cancer kan hubungannya dari poknya, Pak, dari livernya. Itu kalau udah pakai itu, Pak, ya sehari 3 kali target air putihnya kena udah. Itu cepet, apalagi kalau dibantu dengan blow, apalagi kalau dibantu dengan oxytap. Nah, itu triloginya perfect gitu. Iya. Ya. Oke, karena oksigen membuat oksigen dalam darah tinggi ya. Ya, betul. Jadi itu proses revitalisasi fungsi organnya jauh lebih cepat, dan cancer itu enggak akan mati kalau darah kita ada oksigen banyak. Oke, berikutnya dari Bu Wahyu Hartati. Untuk Parkinson di mana fokusnya? Parkinson biasanya ada benturan di otak. Ya, itu tapi butuh proses ya. Revitalisasi fungsi otak tadi palingnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Basic flu aja udah, basic flu aja. Jadi biasanya itu kan karena accident ya. Kena jatuh, kena benturan di kepala, akhirnya ada kerusakan di otaknya, dan untuk otak bisa revitalisasi lagi, itu kan butuh fungsi organ yang seimbang termasuk ginjal. Biar kalsium bisa terserap ke otak, protein ke otak, semua mineral bisa terserap. Nah, proses revitalisasi tadi butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Memang kalau untuk Parkinson agak butuh lebih lama. Sama blue di area kepala sisi samping ya, Pak ya? Yes. Telinga ya? Ya. Ya, di titik keluhannya. Ya. Oke, kemudian dari Bu Susana, setelah di blow telapak kaki dan tangan saya terasa gatal di dalam. Kenapa ya? Saat di blow, Bagus, Pak. Gatal di dalam, digarung nggak bisa. Itu artinya aliran darah udah mulai ngalir. Ya, jadi aliran darah yang tadi nyumbat, bukan nyumbat ya. Apa namanya, jalannya nggak lancar ya. Begitu mulai dia ngalir, gatal tuh. Itu digarung nggak bisa, gatalnya di dalam. Nggak apa-apa. Terusin terapinya.
Jadi kayak orang Ya. lama ndak gerak, begitu gerak gitu. Nah, jadi mulai lancar. Nah, mulai biasanya muncul. Sebab apa namanya refleksi juga kayak gitu. Begitu kita di dalam kaki, ya kakinya mulai gatal tapi di dalam. Nah, itu aliran darah udah mulai lancar. Itu Iya. sama efeknya seperti itu. Oke, dari Bu Grace, saya alergi telur, daging ayam, sama udang. Bagaimana ngeblonya agar cepat hilang alergi saya? Ya, itu ginjal semua protein, semua mineral termasuk protein nggak bisa terserap. Jadi udang yang kita makan kan ada protein, telur ada protein. Nah, protein itu nggak bisa terserap. Begitu ibu makan, ya karena nggak bisa terserap dibuang ke kulit, namanya dermatoxytel. Ya, salah satunya ada ginjal berat itu, Bu. Itu ginjalnya berat. Kalau ginjalnya udah bagus, ya makan apa aja, makan enggak akan. Oke, blow Ya, ginjalnya ginjalnya berarti ya. ginjalnya perbaikin. Oke, berikutnya dari Pak Hamdi. Apakah Ya, lemak di hati, fatty liver ya, bisa disembuhkan dengan blow? bisa, sangat bisa. Ya, basic dulu aja. Ya, sangat bisa. Dan itu mudah. Ya, fatty liver, cirrhosis, terus penyakit-penyakit yang berhubungan dengan liver, hepatitis, tipes, ya. Itu kan liver, kolesterol, lambung, itu kan tipe semua. Tipe semua. Liver semua. Oke, blow di livernya ya Pak ya, dan basic blow ya. Basic blow fokus di livernya. Terus ingat Bapak Ibu dibantu juga dengan relax ya, dengan happy dan bahagia. Ya, happy terus tiap hari. Liver itu kan butuh happy, Pak. Ya, kalau Oke. panang terus tiap hari ya livernya berat. Happy apa namanya? Itu sangat membantu. Tapi nanti kalau livernya udah bagus gampang happy. Nah, pengennya happy itu kan nggak bisa ya, livernya masih berat. Nah, nanti kalau gampang happy, kalau udah livernya bagus gampang happy. Kalau udah happy livernya tambah bagus. Jadi hubungannya itu saling, feedbacknya saling. Iya. Oke, dari Pak Henu. Gangguan mata rabun dan silinder apakah bisa di blow dan di mana? Ya, rabun. Tapi kalau rabun glaukoma banyak. Ya. Nah, untuk silinder ini saya sendiri ya, saya pribadi baru baru apa namanya ngecek juga dengan di blow sama dengan ini kacamata ini Pak, apa namanya? Apa Pak yang kacamata itu Pak? Plus, plus minus. NV spec ya, NV NV spec spec ya. yang NV kacamata ion negatif. Saya sendiri kemarin juga tidur pakai kacamata itu, mau aku pakai kacamata ya NV spec. Saya ngelihat udah mulai agak terang. Nah, ada teman saya nih, Pak Edi Opa ini. Dia kan pakai kacamata plus nih. Dia pakai seminggu. Saya tanya, bedanya apa bro? Bang, nanggu kacamata yang dulu malah nggak cetol. Begitu dibuka kok cetol. Nah, nanti mungkin Bang Edi bisa ada kesaksian. Ya, kita lagi tes, apa namanya eksperimen ya. Itu dengan blue dan kacamata NV tadi. Oke, kemudian dari Pak Hamdi, batu empedu apakah bisa disembuhkan? Ya, bisa Pak. Batu empedu jadi bukan gelombang teranya yang menghancurkan batunya, tapi gelombang teranya merevitalisasi organnya, akhirnya dia bisa mengeluarkan batu empedu sendiri, termasuk batu ginjal. Ya, Oke. jadi kalau badan kita bagus, nih, badan kita nih bisa detox Pak, detox sendiri. Organnya misalkan seimbang, fungsi organnya seimbang. Oke, apakah gendang telinga yang bolong bisa di blow? Oh, kalau udah bolong ya udah nggak bisa, itu udah mekanik Pak. Nggak bisa, kayak patah tulang, kayak ototnya udah putus, sarafnya udah putus, nggak bisa. Ya, kalau Oke, badan masih original, masih nyambung semua, insya Allah masih bisa. Kalau bisa badan juga jangan dimodifikasi, Pak. Artinya kena ini operasi dan segala macam. Nah itu. Kalau badan masih original, insya Allah lebih mudah. oke. Berikutnya untuk stroke sumbatan, sebaiknya berapa kali sehari terapi? Itera aja atau sama biolet? Ya, kalau sehari bisa 2-3 kali. Kalau bisa kombinasi lebih bagus. Dan satu hal yang paling penting, target air putih minumnya yang di blow harus kena 35 mili kalikan berat badan. Ya, istilahnya alat ini Pak, kayak kita nyuci baju, kita ngucek ya, dikucek ya. Tahu ngucek Pak ya? Dikucek tapi airnya kurang ya sama aja nggak bersih Pak. Ya, alat ini Pak, gelombang ini dia menggetarkan sel kita itu puluhan juta getaran per detik. Jadi nguceknya itu puluhan juta getaran per detik. Bayangkan kalau dengan getaran sebanyak itu atau ngucek secepat itu tapi airnya kurang Pak. Ya sama aja nggak bersih. Ya makanya kalau target air putihnya harus kena. Ya, air putih yang di blow biar semua ke sel-sel yang paling kecil terserap semua.
Itu efektif, Pak. Saya ngelihat orang-orang yang minumnya bagus, ya cepat. Ya. Penyumbatan terapi 3 kali langsung jalan. Ya, terapi 8 kali yang tadinya nggak bisa duduk langsung jalan. Ya, tapi saya benar-benar disiplinkan ke air putihnya. Saya kalau narangin pasien stroke 3 kali minumnya kurang, saya nggak mau lagi. Ya sama aja kita terapiin 10 kali, tapi saya nggak dikasih air untuk nyuci, ya sama aja, nggak akan bersih. Makanya target air putihnya harus kena. Ya, terapi sehari 2-3 kali selisih 4 jam. Itu efektif, Pak. Sangat efektif dan kayak sulapan nanti. Oke. Lalu kalau Aithera Care saja atau sama Biolet? Dengan Aithera Care saja udah bisa. Cukup. Tambah Biolet lebih bagus. Ya. Oke, berikutnya dari Bu Suci. Maaf Pak, untuk cancer tadi, kombinasi terapinya bagaimana antara Blue dan Bio? Ya, bisa misalkan dia kuat, lihat dulu Bu air putihnya. Dia konsumsi air putihnya kuat enggak gitu. Kalau pastikan kuat dan sesuai target, bisa Bio dulu baru Blue. Tapi begitu Bio setengah jam, Blue-nya jangan terlalu lama, setengah dosis. Atau mungkin nanti Blue dulu baru Bio. Lakukan 2-3 kali selisih 4 jam. Ya, Bionya jangan sampai ketinggalan. Bio ini kan ada ion negatifnya. Ya, ion negatif tuh bikin dia rileks, livernya membaik, revitalisasi livernya bagus. Ya, orangnya udah nggak gampang cemas, gampang khawatir. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, mulai asam lambungnya mulai terkontrol, ginjalnya membaik. Nah, mulai itu nanti proses revitalisasi semakin membaik, itu cancer akan dengan sendirinya, pembengkakan hilang dengan sendiri. Ya, terus target air putihnya harus kena Ibu ya. Oke. Berikutnya dari Pak Umurasi. Alat Aithera digunakan untuk berapa lama jedanya? Misal satu orang dengan orang berikutnya. Ya, bisa kalau yang klasik ya itu kan ada waktu hidupnya ya. Apa namanya? Pemakaian Waktu terus-menerus. bukan lifetime apa? Pemakaian terus 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. 1 jam atau 1,5 jam. Jadi 1 jam dulu matiin dulu 5 menit baru hidupin lagi. Ya, kalau pengen awet, kalau yang paling merah ya 30-40 menit matiin dulu 2 menit 3 menit hidupin lagi. Tapi kalau mau heavy duty, Pak, pakai yang pro, Pak, 8 jam non-stop. Ya, nggak usah dimatiin, hajar lagi bisa. Itu yang pro. Oke. Ya, tapi kalau misalkan Bapak punya kebutuhan, tergantung kebutuhan Bapak, misalkan satu rumah ada 5 orang nih. Nah, butuh hidupnya lebih lama ya, pakai yang premium, Pak. Itu bisa 3 jam. Nggak usah dimatiin, 3 jam bisa nonstop. Ya, jadi nggak usah nunggu lagi 3 jam nonstop. Ya. Kemudian untuk polip hidung bisa di blue di bagian mana? Bisa, blue di polip hidungnya sama basic blue fokus di ginjal. Ya, ginjal itu butuh air, Pak ya. Nanti kalau sama juga polip itu termasuk pembengkakan. Ya. Oke. Ada batu ginjal sudah besar harus dioperasi. Apakah dengan blue bisa tidak jadi operasi? Ya, mungkin kalau sudah akut banget, ini operasi dulu enggak apa-apa. Nah, biar enggak kambuh lagi, biar enggak terjadi batu ginjal lagi ya, berarti kan fungsi organnya diperbaikin. Tapi kalau belum akut, masih kronis dan segala macam, bisa dengan di blow udah cukup. Ya, basic blow terus tiap hari. Ya, nanti akan pecah dengan sendirinya. Tapi kalau udah akut, udah sakit, enggak ada segala macam, operasi dulu enggak apa-apa. Untuk asma, alergi, di mana saja fokus blow-nya? Ya, basic blow fokus di liver, lambung, dan ginjal. Ya, itu di tulang belakang semua. Itu asma dan alergi ya Pak ya? Ya, alergi kan ginjal, asma lambung. Ya. Oke, kemudian dari Bu Fitri, anak bayi yang Down syndrome apakah bisa diterapi? Bagian mana yang diterapi? Ya, bisa membantu ya, bisa membantu lebih dapat koordinasi dan segala macam. Nah, basic blow fokus di ginjal, biar nutrisinya mudah terserap. Ya, ginjalnya harus bagus. Oke, dari Bu Siwi, kalau diabetes bolehkah area perut di blow? Boleh, tapi kalau untuk diabetes, untuk awal-awal jangan blow di kakinya dulu. Ya, basic blow aja, rutin basic blow aja dulu, terus kemudian area habis itu. Tapi lebih penting rutin base blow. Ya, di tulang belakang. Rutin aja, terus target air putihnya kena. Oke. Oke.
Dari Bu Iis, kalau kanker kolon usus berapa sehari terapinya? Blue berapa lama? Ya, Bio berapa lama? ya, sama Pak. Kalau udah ada bio, pakai bio aja 30 menit. Ya, pakai bio 30 menit. Pastikan terahertz sama anionnya hidup semua, tapi sehari 3 kali. Nah, nanti setelah pakai bio baru blow di tulang belakang. Nah, tapi sebentar aja. Nah, berapa lamanya yaitu tadi 30 menit plus dengan blow paling 10 menit 15 menit udah cukup. Terus target air putihnya harus kena ya, Pak ya. Iya. Oke. Kalau kanker sudah ya, kanker kolon tadi sudah ya. Kemudian kalau glukoma sudah sampai buta matanya, apakah masih bisa di blow? Masih, alhamdulillah banyak pasien atau ke testimoni glukoma banyak, ada juga yang dari Jakarta tuh 12 tahun. Alhamdulillah bisa ngelihat. Glukoma itu bisa karena darah tinggi, bisa karena diabetes. Ya. Jadi fokus ke darah tinggi atau diabetesnya aja dulu. Setelah itu baru blow di mata. Nah, mata itu adalah efeknya tadi. Ya, insya Allah bisa, Pak, glukoma. Oke. Jika ada pasien defisiensi anemia, HB, dan tensi rendah, apakah ada pantangan terapinya? Apakah ada batasan tensi untuk terapi? Ya, untuk pasien-pasien yang seperti itu, pastikan dosis nyaman dulu, Pak. Ya, dosis nyaman dulu, nggak usah apa namanya ngejar dapatnya, nyaman aja dulu, cek aja dulu, aliran lancar dulu. Nah, nyaman aja dulu. Jadi itu pun juga nggak usah dicari titiknya, nyaman aja dulu. Terus pastikan minum air putih yang kena. Ya, terus tidurnya cukup dan segala macam. Ya, nanti kalau udah mulai membaik dikit-dikit, baru mulai dosisnya dinaikin. Nyaman aja dulu, level 2 dan segala macam. Ya, oke. Dari Pak Juju, kalau aman Blow, basic blow fokus di ginjalnya, blow juga di titik amandalnya. Cuman itu panas loh Pak nanti, sakit itu. Nah, kalau dia tahan bisa lebih cepat. Ya, titik Oke. amandalnya. Berikutnya Bu Sri Dani, vertigo. Yang kasus tadi itu vertigo, muter-muter kayak bergoyang buminya. Di atas telinga kiri sakit. Saya blow sudah Ya, nggak sakit, tapi yang keras tuh di bahu kanan kiri belum bisa melunak. Ini berarti kasus lain ya. Tapi ya, sudah merasakan agak enteng. Apakah ini pakai biolet bisa lebih cepat melunaknya? ya bisa lebih cepat melunak ditambah dengan blow. Ya. Dari lagi Pak, ibu saya ada diabetes. Kemarin sudah terlanjur saya blow kakinya. Gimana Pak? Yang penting nggak melepuh, Bu. Kalau nggak melepuh aman. Jadi diabetes itu kan risiko melepuhnya tinggi kalau di kaki. Makanya kalau di awal-awal jangan blow di kaki. Kalau udah terlanjur blow di kaki nggak melepuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih amannya blow di tulang tulang belakangnya dulu. Ya, tulang belakang dulu sampai pankreasnya membaik dan darahnya lancar baru blow di kaki. Iya. Oke, terus pertanyaan dari Bu Wahyu, berarti yang wajib dipenuhi target air putihnya apa saja? Kurang Target jelas. air putihnya ya 35 mili kalikan berat badan. Iya. Semua penyakit, Oke. bahkan orang sehat pun juga target air putihnya 35 mili kalikan berat badan. Kena dia DB, demam berdarah, apa masih bisa di blow? Kenapa, Pak? Demam berdarah, apakah bisa di blow? Ya, dengar, Pak ya. Jika kena demam Halo, Pak. berdarah, apakah bisa di blow? Bisa di blow. Jadi demam berdarah biar imunnya menaik itu sebenarnya terapi cairannya harus banyak. Ya, kalau mau aman ya memang minum air putih yang di blow banyakin. Terus kalau mau aman infus. Ya, kalau untuk diabetes kita nggak usah ini udah akut kok diabetes. Saran saya infus. Ya, karena dengan infus kita bisa kemasukan cairan walaupun pada waktu tidur. Itu cairan harus masuk tiap hari. Nah, kalau udah infus tambahin lagi air putih yang di blow. Ya, terapinya terapi cairan dulu. Nah, basic dulu nanti banyak untuk ini kan konut ya. Minum air putih yang banyak terus infus. Jangan ya Pak ya. Ya, kondisi akut medis barat.
Untuk PAMIA apakah bisa dibantu dengan Aethera Care? Sangat bisa sekali. Ya, basic flu juga, Pak. Fokus Ya. livernya sama ginjal. Oke, dari Bu Suci, untuk yang habis operasi batu empedu, terapi blow tunggu sampai luka kering. Apakah itu berlaku juga untuk terapi dengan bio? Kalau ya, karena memang dua alat ini sama-sama fungsinya untuk mengencerkan darah. Jadi takutnya kalau misalkan operasinya masih ada lukanya, encer darahnya malah nanti bleeding. Pastikan nanti luka habis operasinya udah kering dulu. Kalau udah kering, nggak ada darah di situ, oke. Oke, dari Bu Susana Hadianto, kalau katarak sudah operasi dan sekarang glukoma, apa boleh di-blow? Kemudian istrinya asma, sebaiknya pakai alat yang mana supaya beli satu alat bisa dipakai bersama? Ya, kalau saya boleh bilang yang bio, Pak. Ya, dua-duanya kalau apalagi di rumah cuma 2 orang bisa nggak usah ada operator, tinggal masukin kakinya, target air putihnya kena. Iya. Ya, yang bio itu. Tadi katarak, kalau katarak sudah dioperasi ada glukoma, berarti kan ada lensa katarak ya? Ya, jadi jangan di-blow di matanya. Iya. Ya, blow di tulang belakangnya. Kalau pakai blow di tulang belakangnya. Kalau misalkan lebih efektif, tambahin lagi dengan bio, Pak. Ya, jadi Iya. misalkan udah ada tinggal masukin kakinya, terus modal target air putihnya kena. Iya. Dari Pak Danang, untuk orang yang lama belum punya keturunan, apa bisa diterapi? Bisa sekali ginjalnya, dua-duanya kena. Ginjalnya, suami istri ginjalnya direvitalisasi. Ya, liver, lambung, ginjal. Ya, itu mandeknya di ginjal tuh. Oke. Kalau mata buta, apa bisa kembali normal? Tergantung butanya dari apa, Pak? Ya. Ya, per kasus nih. Ya. Oke, itu beberapa pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa Oke, selesai ya? open mic juga bisa, silakan. Atau mungkin ada yang mau kesaksian, silakan, Pak. Atau sudah? Atau sudah? Kita akhiri. Tidak Kita ada akhiri, yang nanti kita lagi. Ketemu minggu depan lagi, Pak, setiap hari Selasa. Ini Ya. kondisi saya masih di luar kota. Ya. Oke, Ya, baik. mungkin ada informasi P, Pak, yang ke depan di mana aja, Pak, yang terdekat? Oh, BOP ya. Jadi BOP kita itu sebentar. Di bulan September ini yang terdekat di Klaten, hari Sabtu 7 September di Hotel Cokro, jam 1 siang. Hari Sabtu jam 1 siang di Hotel Cokro, Klaten, tanggal 7 September, hari Sabtu. Kemudian BOP di Magelang, hari Minggu 8 September jam 1 siang, di Hotel Trio Front One, depan mall. Ya. Kemudian BOP Medan, hari Minggu 8 September jam 1 siang, ya, di Saka Hotel. Kemudian BOP di Jakarta, Jumat 13 September jam 2 siang, di kantor PREV Jakarta. BOP Solo, Sabtu 14 September jam 1 siang di Hotel Nata. Hotel Nata. Ya, itu yang terdekat itu dulu. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan acara-acara BOP itu, acara Zoom meeting. BOP Oke, ini ada bisa... pertanyaan, Pak. Bagaimana caranya Ya. bisa ikut BOP? Jadi nanti minta ke pengundangnya untuk misalkan BOP Jogja, list tempatnya di mana, tanggalnya kapan, jamnya kapan, atau minta list undangannya. Nanti bisa ngelis di situ. Ya, jadi Ya, konfirmasi ke orang yang mengundang Anda. Ya. Ya. Nanti minta dimasukkan ke itu apa? List mendaftarkan diri. Ya. Atau minta tolong ke pengundangnya untuk didaftarkan. Ya. Baik. Saya kira cukup ya, Pak Dedi. Terima Siap, kasih cukup ya, Pak Bapak Yona. Ibu. Selamat Pak Yona naik peringkat jadi Staffir Director luar biasa.
Ini sangat menginspirasi sekali. Pak Dedi juga selamat nih, 3-star manager. Wah. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya cepat menyusul. Nah, insya Allah nanti bisa one star, cepat 2-star, cepat 3-star, semakin banyak akan semakin banyak orang-orang yang kita bantu nanti. Ya, amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Amin, Bu Nining ya. Kita akhiri acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tiap Selasa kita akan adakan, Bapak Ibu bisa mengundang relasi, bagikan link Zoom-nya kepada teman-teman kita supaya mereka bisa bergabung ya. Baik, sekian Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.